Makan perlahan, makan perlahan. Saudara, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Buku ini untukmu. Orang tua, kamu. Sialan. Abadi. Apa yang terjadi? Saya benar-benar dapat melihat nilai barang tersebut. Saya memberi makan kepada pengemis itu. Dia memberiku sepasang mata waskita. Dapat melihat nilai segala sesuatu di dunia. Itu nanti, saya akan pergi ke pasar barang antik di jalan belakang. Jika saya dapat menemukan sesuatu yang hilang. Mengapa saya harus menjadi penjaga keamanan? Ayo, 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 bung. Coba lihat. Harga 180 yuan. Harga 180 yuan. Sayangnya, begitu banyak barang antik. Bodohnya, tidak ada satupun yang benar. Hei hei. Adik laki-laki, apakah itu ada di kios saya? Tidak ada yang kamu sukai. Tidak apa-apa, saya masih menyimpannya di sini. Bernilai 1,5 juta. Memang benar ada kebocoran, bos. Bagaimana cara menjual gelang ini? UPS. Adik laki-laki, selera yang bagus. Gelang ini. Tapi itu keluar dari istana. 3.000 yuan. Lalu mangkuk ini. Berapa biayanya? Ini. 1.080. Mangkuk pecah terkelupas. Mereka akan menjualnya seharga 1.080. Hai adik kecil. Jika mangkuk ini tidak kekurangan mulut, saya tidak akan menjualnya dengan harga kurang dari 5.000. Jadilah itu. 1.005. Kamu mengambilnya. 20. UPS. Itu tidak mungkin. Minimal 1.002. Suka menjual atau tidak? Hei, 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 hei. 20 adalah 20. Ini semua tentang berteman dengan adik laki-lakiku. Berlalu. Oke. Simpan mangkukmu. Berjalan perlahan. Apa yang terjadi? Mangkuk ini bersinar dengan emas. Cahaya keemasan ini seolah menguatkan tubuh. Saya merasa penuh kekuatan. Lupakan saja, sudahlah, ayo jual mangkuknya dulu. Bos, bukankah ini harta karun? Mangkukmu. Jika saya membaca dengan benar, seharusnya itu adalah minceng Huasuan, bar mangkuk istana berpola rumput. Sangat disayangkan jika tidak terpelihara dengan baik. Sudut yang buruk. Adik laki-laki, berapa harga yang ingin Anda jual? 1,5 juta. Harganya juga masuk akal. Ke dalam. Saya menerimanya. Bagus. Terima kasih, bos. $2 juta hal. Dengan barang-barang itu bernilai ribuan dolar disatukan. Mungkinkah ada kebocoran lagi? Bos, cincin giok naga dan Phoenix Anda. Bagaimana cara menjualnya? Harga asli 10.000 yuan. Jika kamu mau, memberi Anda diskon 20%. 8.000 yuan sudah cukup. Bagus, kesepakatan. Uang telah ditransfer. Perasaan ini lagi. Sangat nyaman. Tubuhku terasa jauh lebih ringan. Tampaknya di masa depan perlu mencari lebih banyak barang antik yang sangat berharga. Adik laki-laki, cincin giok ini, apakah ada yang ingin dikatakan? Seharusnya tidak demikian. Ini jelas hanya satu bagian produk Liu Lichang pada masa Republik Tiongkok. Itu sedikit pernyataan, dan itu masih bayi. Sayang, mengapa saya tidak bisa melihatnya? Lihatlah tekstur ini. Sisik naga banyak dan padat, garis-garis bulu burung phoenix. Ini dari pertengahan dinasti Ming, kerajinan ukiran batu giok. Cincin giok ini. Itu telah diwariskan selama 5 hingga 600 tahun. Adik laki-laki, kagumi itu. Dijemput dan dilewatkan di Wan Baosai saya. Kamu yang pertama. Semoga beruntung. Tapi bos, cincin giok naga dan Phoenix ini dari dinasti Ming. Kamu sekarang, apakah Anda masih menantinya pemuda ini? Hari ini untuk usaha lamaku, kan? Saya baru saja mengambil kaki depan saya di toko. Jual aku lagi. Ini tidak murni. Apakah kamu akan memukul wajahku? Lau Zhao? Bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Cincin giok naga dan ponismu? Oh, oke. Tentu saja. Cincin giok naga dan Phoenix dinasti Ming ini. Saya, Wan Baosai, menerima 2 juta. Adik laki-laki, yakinlah, Nona Su berbicara. Tentu saja itu penting. Terima kasih banyak. Nona Su ini tidak hanya cantik. Dan itu terdengar. Masih wanita tertua di keluarga. Andai saja aku bisa menikahinya. Itu akan sangat keren. Oh, saya akan mentransfer uang kepada Anda. Oh. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Perpisahan. Ya. Singkirkan itu.
Bayi besar. Hai Tuan. Kemana kamu akan pindah? Semua benda ini terlalu rusak untuk digunakan. Siap dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ada orang lanjut usia di rumah. Saya terutama menyukai hal-hal lama ini. Bisakah kamu meletakkan kotak rias ini? Berikan padaku. Oke. Kebetulan kita juga bisa menyimpannya. Tarik dan buang. Terima kasih. Bagus. Tunjukkan di mana barang-barang itu berada. Benar-benar batu delima darah merpati. Ini sudah ketiga kalinya. Dugaanku memang benar. Asalkan itu barang antik milik saya. Saya dapat menyerap cahaya keemasan dan energi berharga darinya. Tapi aku sungguh beruntung. Baru saja sarapan. Dia sebenarnya menghasilkan 6 juta. Jumlah uang yang sangat besar. Saya telah menjadi penjaga keamanan sepanjang hidup saya. Anda bahkan tidak dapat menghasilkan uang. Adik laki-laki. Datang pagi-pagi sekali. Apakah Anda menemukan harta karun? Tentu saja ada. Sayang. Tergantung tahu barangnya ya bos. Rubi darah merpati. Itu benar. Merpati atas berwarna merah darah. Tidak ada jejak atau kekacauan. Cui Touzu. Warna seragam. Nona. Kamu lihat. Rubi darah merpati ini. Berapa harga yang dipikirkan Tuan Lin? Saya ingin tahu berapa harga yang bisa diberikan Busu. Rubi darah merpati ini. Meski warnanya murni. Kondisi luar biasa, tapi sedikit lebih kecil. Wan Baozai kami. Aku hanya bisa memberikannya padamu. 6 juta. Kesepakatan. Ini Nona Su. Benar saja, dia juga seorang ahli. 6 juta diterima dalam kartu bank. Lin He. Rubi darah merpati ini. Dari mana orang mendapatkannya? Ini. Aku bilang aku mengambilnya. Nona Su, apakah Anda percaya? UPS. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Rubi darah merpati ini. Itu benar-benar yang terbaik. Tepat untuk nenek. Hahaha. Penjaga toko Zhao. Lihat apa yang kuberikan padamu hari ini. Barang bagus apa yang kamu bawa? Yo. Nona Su juga ada di sini. Bos Qiu. Apa yang ada di tanganmu? Itu harus berupa kaligrafi dan lukisan. Berhentilah bersikap sok. Buka dengan cepat dan lihat. Ini hanya 5 juta milikku. Koleksi karya Zhang Daqian. Burung roh daun merah King Cheng. Penjaga toko Zhao. Coba lihat. Palsu. Baris ini. Pesona ini. Tanda tangan ini. Bos Qiu. Anda membayar 5 juta untuk lukisan ini. Jika kamu rela melepaskan cinta. Wan Baozai kami. Aku akan memberimu 1 juta lagi. Bagaimana kabarnya? Nona Su dan penjaga toko Zhao. Karakternya bagus semua. Lebih baik bantu mereka. 2 orang. Jika tidak, lihatlah lebih dekat. Tuan Lin. Apakah menurut Anda lukisan ini salah? Ya. Nona Su. Penjaga toko Zhao. Ini adalah toko Anda. Orang baru? Sebenarnya tidak ada aturan sama sekali. Tuan Lin, Anda adalah pelanggan berharga toko kami. Kita masih. Mari kita dengar pendapatnya dulu. Karena Lin He bisa melihat. Liontin Giok cincin naga yang bahkan dikagumi oleh Tuan Zhao. Dia pasti mengatakan itu. Ini mungkin bukan tanpa tujuan, bukan? Anak kecil. Bolehkah saya melihat beberapa barang antik? Penglihatan bagus. Apakah masih bisa lebih tinggi dari kita bertiga? Seberapa bagus penglihatan saya? Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Bos Qiu, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Jika saya bisa menunjukkannya, tiruan dari lukisan ini. Apa yang harus kamu lakukan? Bagus. Jika Anda bisa melihat tiruan dari lukisan ini, aku akan memberikannya padamu. Jutaan biaya penilaian. Tetapi jika Anda banyak bicara dan menjalankan kereta, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tidak masalah. Jutaan. Ini yang kamu katakan. Benar. Garis-garis lukisan ini. Gerakan pena, momentum. Semuanya sempurna. Hanya satu-satunya hal yang penulis lewatkan. Itu adalah segel. Apakah ada yang salah dengan segelnya? Tentu saja ada masalah. Zhang Daqian adalah toko besar di Republik Tiongkok. Bantalan tinta digunakan. Tentu saja itu segel cinabar yang mahal. Bantalan tinta ini memiliki tekstur yang halus. Dan daya tembus yang kuat. Akan tersegel secara merata pada serat kertas. Yang paling penting adalah ujung-ujungnya terlihat jelas. Tidak akan bingung. Namun ciri khas lukisan ini. Sepertinya bantalan tinta modern. Viskositas tinggi, penetrasi yang buruk. Teks yang dicetak mengapung di atas kertas. Dan ujung-ujungnya kaku dan berwarna putih. Ini lukisannya. Cacat terbesar. Itu juga cukup untuk membuktikannya. Lukisan ini palsu. Bos Qiu, apa yang kamu lakukan? Oh, itu kamu. Saya menghabiskan 5 juta untuk membeli lukisan itu. Barang palsu seperti itu tidak dapat dimusnahkan. Apakah Anda masih di sini untuk terus menyakiti orang lain? Saya ceroboh hari ini. Yu Zhentao mengaku kalah. Adik laki-laki telah mendapat pelajaran. Keluarkan ponselmu. Saya akan membayar Anda 1 juta untuk biaya penilaian. Mengerti? Nona Su, penjaga toko Zhao. Aku minta maaf hari ini. Bos Qiu ini sangat setia.
Saya hampir mengira dia gila. Bos Q. Saya sudah saling kenal selama beberapa dekade. Jangan lihat temperamennya yang panas. Tapi tidak ada yang namanya karakter. Ada yang palsu. Saya lebih suka menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Aku juga tidak ingin mengeluarkannya. Pergi ke Huo-Huo yang lain. Jangan lihat temperamennya yang panas. Tapi tidak ada yang namanya karakter. Ada yang palsu. Saya lebih suka menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Aku juga tidak ingin mengeluarkannya. Pergi ke Huo-Huo yang lain. Tapi sekali lagi, saya harus berterima kasih kepada Tuan Lin. Uluran tanganmu yang murah hati. Kalau tidak, hal ini, hancurkan saja ke tangan kita. Masalah kata-kata. Nona Su, kamu terlalu sopan. Tuan Lin, penglihatan Anda sangat bagus. Kebetulan ada lelang malam ini. Ada beberapa di dalam. Barang antik, kaligrafi dan lukisan. DLL. Mengapa kamu tidak ikut denganku untuk melihatnya? Oke, aku hanya punya waktu malam ini. Kaligrafi dan lukisan antik dilelang. Nilainya tidak boleh rendah, bukan? Saya harap saya bisa mengambil yang besar malam ini. Dengan cara ini, saya punya cukup uang untuk membeli villa besar. Nona Su, ini untuk membawamu ke Wan Baozai. Orang baru di sini untuk bertemu dengan Anda. Bos Qian bercanda. Dia bukan pria yang baik. Saya lebih suka mengundang Tuan Lin He. Duduklah di Wan Baozai kami. Hanya takut pada orang lain. Anda masih meremehkan Wan Baozai kami. Ayo pergi. Apa latar belakang orang ini? Jingran layak mendapat perhatian Nona Su. Keluarga Su adalah sebuah keluarga kaya di Jiangcheng dengan aset senilai puluhan miliar. Pang Ruoyun. Lot pertama hari ini. Itu terjadi pada masa Kangxi. Pembakaran tempat pembakaran resmi Jingdezhen. Botol bunga tekstur Rouge. Harga mulai 2 jutaan. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 200.000. Lin He. Apakah ini pertama kalinya Anda mengikuti lelang? Jangan lihat hal ini. Harga awal 2 juta. Melainkan barang yang terjual di lelang. Akan ada premi. Saya kira vas bunga ini. Harga transaksi akhir. Itu akan menjadi sekitar 4 juta. Ini memang lelang skala besar. Harga awal untuk pameran pertama. Hanya bernilai 2 juta. Lin He, berhentilah bersikap rendah hati. 2 juta ini untuk Anda. Ini bukan masalah sepele. Anda memiliki hari yang baik hari ini. Baru mendapat 7,5 juta. $23 juta. Apa? Apa pendapat Anda tentang vas ini bernilai 23 juta? Tidak mungkin. Mari kita tunggu dan lihat. 2,2 juta, 2,4 juta. Saya menawarkan 3,5 juta. Ah, 3,5 juta itu tinggi sekali. Botol bunga ini. Nilai pasarnya 3,5 juta. Saya hanya akan menutup harganya. Saya kira tidak ada yang akan berdebat dengan saya. Apa yang dikatakan Bos MA masuk akal. Harga 3,5 juta. Ini memang banyak. Harga paling realistis. Teruslah berjuang. Berikan saja kepada lelang secara gratis. Telah dimanfaatkan. Sekelompok besar orang. Tidak ada orang yang mengetahui barangnya. Tidak ada orang yang mengetahui barangnya. Ini jelas merupakan periode Kangxi. Botol enamel kekaisaran. Saya lebih suka mengatakan demikian. Tempat pembakaran resmi Jingdezhen. Sepertinya saya hanya bisa mengetahui kebocoran ini. Saya menawarkan 4 juta. 4 juta. Lin He, jangan impulsif. MA Tianlin ini. Tapi di perbatasan Jiangcheng, penilai terkenal. Sangat mampu. Sejak dia mengatakan ini, vas bunga senilai 3 juta. Itu tidak mungkin salah. Anak muda yang belum mengetahui ketinggian langit dan bumi. Saya mempelajari teknik penilaian harta karun selama 2 tahun. Saya hanya ingin bersinar di pelelangan. Lelucon yang luar biasa. Bersenandung. Pak Tua, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika Anda ingin menawar, lanjutkan. Kalau tidak, duduklah untukku. Jangan tunda saya menghasilkan uang. Kamu. 4 juta untuk pertama kalinya. 4 juta untuk kedua kalinya. 4 juta untuk ketiga kalinya. Selamat kepada tamu terhormat ini dengan harga 400 meter kubik. Mengerti. Tempat pembakaran resmi Jingdezhen. Botol bunga tekstur Rouge. Sangat jauh. Anda dapat membaca karakter kecil tersebut dengan jelas. Harta karun di dalam vas ini. Daripada sebelumnya, segala sesuatu yang datang adalah kekerasan. Itu memang sebuah nilai. 23 juta sayang. Sangat luar biasa. Bagaimana dengan Lin He? Apakah vas bunga ini bernilai 4 juta? Tentu saja bayi yang baik bernilai 4 juta. Anak laki-laki. Tidak ada gunanya bersikap keras. Sekilas saya tahu. Vas ini bernilai 3,5 juta. Berhenti bertindak di sini. Tuan Emma sangat percaya diri. Tentu saja. Saya, Emma Tianlin, berada di Jalan Antik Jiangcheng. Sudah ada selama beberapa dekade. Ini semua tentang mata yang menyala-nyala ini. Keterampilan apa yang Anda miliki di depanku? Itu hanya lelucon. Mata tajam dan mata emas. Saya pikir Anda menderita katarak stadium lanjut. Bernilai 23 juta. Vas kekaisaran. Saya terkejut Anda mengatakan saya adalah tempat pembakaran resmi. Wah, apakah kamu berani bertaruh? Vas ini. Jika melebihi 4 juta. Jika Anda menang, maka sebaliknya. Hitung aku sebagai pecundang. Ayo bertaruh 500. Jangan bertaruh 10 juta. Apakah kamu berani? Taruhan 10 juta apa? Tampaknya Tuan MA, aku benar-benar marah hari ini. Tuan MA terlalu penindas. Dengan seorang junior,
Taruhan 10 juta. Dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun tetapi tetap ingin pamer? Oke, hanya 10 juta. Ini yang kamu katakan. Pas ini adalah bernilai 23 juta. Orang tua ini, mereka datang ke sini terburu-buru untuk memberi saya uang. Lin He, jangan impulsif. Ini 10 juta, taruhan. Ayolah Pak Tua. Saya akan memberitahu Anda hari ini. Apa artinya memiliki seseorang di luar kita? Porselen Jing Dessen dari zaman Kangxi. Sebagian besar tanda tangannya adalah 6 karakter kalender Kangxi di dinasti Qing. Dan yang ini, itu adalah 4 karakter sistem kekaisaran Kangxi. Hanya porselen yang digunakan oleh kaisar. Hanya dengan begitu dia layak menyandang gelar kontrol kekaisaran. Sekarang, apakah kamu masih berpikir yang ini bernilai 23 juta, botol bunga? Apakah masih dibuat oleh tempat pembakaran resmi di Jing Dessen? Ekspresi Tuan Emma salah. Mungkinkah anak ini? Apa yang kamu katakan itu benar? Bertemu lagi hari ini. Tuan yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tuan Emma. Taruhan 10 juta ini. Apakah kamu ingat? Taruhan 10 juta apa? Saya bersedia mengakui kekalahan dalam taruhan saya. Terima kasih Guru Emma. Pas ini. Saya mendapat untung bersih 19 juta, ditambah Tuan Emma. 10 juta hilang dari saya. Ini benar-benar ritme yang gemuk. Lot pertama. Biarkan Lin He menemukan kebocoran besar. Dia terlalu hebat, bukan? Berikutnya, ini adalah lot kelima kami hari ini. Ini milik selir kekaisaran dinasti Qing, kotak rias kerajaan. Seluruh bahan terbuat dari kayu rosewood. Itu bertatahkan 6 permata berharga. Ada juga tanda tangan Kementerian Dalam Negeri di bagian bawah. Harga mulai 2,6 juta. Hanya kotak ganti. Harga awal sangat mahal. Izinkan saya melihatnya dengan mata dewa saya. Nilai dari kotak rias ini. Berapa nilainya? Dua informasi tentang harta karun ini. Mungkinkah itu harta karun di dalam harta karun? Harga mulai 2,6 juta. Di antaranya, hampir 2 kali lipat keuntungannya. Aku akan menjadi nenek dalam beberapa hari. Usianya 77 tahun. Orang tuanya paling menyukainya. Koleksi benda-benda istana. Ambil foto kotak rias ini dan berikan padanya. Sangat tepat. Lin He, apa pendapat Anda tentang kotak rias ini? Saya berencana untuk membelinya. Berikan kepada orang tua di rumah. Itu saja. Menurutku ini, nilai sebuah kotak rias. Sekitar 7 juta. 7 juta. Bagaimana mungkin? Jika Anda tidak percaya, maka saya tidak punya pilihan. Nilai dari kotak rias ini. Totalnya hanya sekitar 4 juta. Mengapa Lin He? Lalu saya yakin nilainya 7 juta. Tapi visinya. Tidak pernah melakukan kesalahan. Atau dengarkan saja dia. Lin He, Anda bisa meletakkan ini. Bisakah kamu memberiku kotak riasnya? Jangan khawatir, apapun yang terjadi nanti. Berapa harga saya membelinya? Semua akan dibanderol dengan harga 7 jutaan. Saya akan membuat perbedaannya untuk Anda. Kekuatan Wan Baozai. Tampaknya cukup bagus. Dan itu didukung oleh keluarga Jiang Chengsu. Adalah mitra yang baik. Lebih baik berikan dia satu. Semoga beruntung dengan bantuannya. Lagi pula aku tidak akan rugi apa-apa. Oke. Karena Anda bersedia membayar selisihnya, lalu serahkan padamu. Terima kasih kalau begitu. 2,9 juta. 3 juta. 3,2 juta. Nona, bagaimana bisa? Tiba-tiba saya teringat pelelangan. Anda tidak pernah tertarik dengan hal ini. Apakah Anda tidak tertarik dengan kaligrafi dan lukisan antik? Kurang omong kosong. Saya baru saja mendapat berita pastinya. Lelang malam ini. Ada sekumpulan batu kasar berkualitas tinggi. Berjudi di atas batu. Saya paling menyukainya. Jadi itu saja. Saya bertanya, mengapa wanita itu datang tiba-tiba? Saya menawarkan 4 juta. Mengapa gadis ini ada di sini? Siapa pria di sebelahnya itu? Keduanya terlihat cukup dekat. Selamat untuk wanita ini. Dengan harga 4 jutaan. Memenangkan foto kotak rias kerajaan. Lin He kotak ini. Saya menghabiskan lebih dari 4 juta untuk mengambil foto. Tapi bagaimana menurutku? Itu bahkan tidak terlihat seperti nilainya. Sepertinya 7 juta. Itu persis seperti yang kupikirkan. Ternyata itu adalah harta karun yang tersembunyi di bagian dalam mesin ini. Hei, harap bersikap lembut. Ini adalah nilai 4 juta yuan dalam bentuk perhiasan. Lihat ini, perak emas Qianlong. Bertatahkan jepit rambut Phoenix merah delima. Nilai 3,2 juta. Perhiasan. Lin He, bagaimana kamu tahu? Tidak, kota itu baru saja ada di blok lelang. Anda tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengannya. Rahasia. Selanjutnya, kami diundang hari ini. Item lelang grand final. Baru saja dikirim dari Myanmar. Kumpulan batu kasar terbaik. Harga mulai 30 juta. Janji rumah lelang kami. Jika kumpulan batu kasar ini digali dari batu giok, kurang dari 30 juta. Kami akan melakukannya. Buat perbedaannya. Berlian kasar senilai 51 juta. Harga awalnya hanya 30 jutaan.
Apakah ada sesuatu yang terjadi? Penyelenggara lelang ini benar-benar kaya dan berkuasa. Apakah ada masalah? Bertaruh pada batu, bertaruh pada batu. Intinya adalah berjudi. Bayar saja uangnya. Tidak peduli batu gioknya dipotong. Harganya 10 kali lebih tinggi. Masih berupa puing-puing yang tidak berguna. Penyelenggara tidak akan peduli lagi. Tapi kali ini penyelenggara Jingran berani menjamin kompensasi. Sungguh luar biasa. Mari kita lihat penawarannya nanti. Pasti sangat mengasyikan. 43 juta. Dengar, saya hanya akan membicarakan penawaran ini. Pasti sangat gila. Saya menawarkan 50 juta. Hampir tidak menghasilkan 1 juta. Lebih baik daripada tidak sama sekali. 60 juta. Bibi. Apakah nenek-nenek kecil ini gila? Kalau bayar 60 juta pasti harus bayar ganti rugi. Sungai Elin. Itu bibiku. Itu bibimu. Ini cukup murah hati. Ngomong-ngomong, Lin He, Anda baru saja mengatakan Anda akan menghabiskan 60 juta. Ambil gambar batu-batu kasar itu, pasti akan kalah. Menurutku, kumpulan batu kasar ini, jika bisa dibuka, 51 juta batu giok kasar. Itu bernilai banyak uang. Hanya membual. Kembalikan 51 juta. Ada beberapa detail yang perlu disampaikan. Kenapa tidak bilang 51,5 juta? Percaya atau tidak? Jangan percaya padaku sekarang. Anda akan tahu nanti. Bagaimana cara menulis kata kaget? 65 juta. 68 juta. Saya menawarkan 75 juta. 75 juta. Ternyata dia adalah wanita tertua dari keluargaan. Pantas saja dia begitu bersedia menawar. Rumornya dia paling suka berjudi batu. Itu perhiasan yang tidak nyaman. Tapi peringkat Jiang Cheng. Perhiasan terkemuka. Permintaan batu giok kualitas terbaik. Masih sangat besar. Saya tidak bisa membantah bertemu wanita ini. Selamat untuk wanita ini. Barang lelang grand final hari ini. 4 buah batu kasar kualitas terbaik. Apakah Anda ingin membuka batu di lokasi? Membuka. Bibi, aku tahu. Asalkan ada tempat perjudian batu, Anda harus berada di sini. Apakah kamu masih membicarakan aku? Aku baru saja melihatmu. Saya mengambil foto kotak rias istana. Ngomong-ngomong, siapa pria ini? Dia adalah penilai yang saya bawa ke sini. Kemampuan luar biasa. Wah, tahukah kamu cara mendeteksi harta karun? Saya tahu sedikit. Bibi, Anda harus siap secara mental. Apa maksudmu, bocah nakal? Menurutmu apakah aku seperti itu? Apakah saya pasti akan kehilangan uang hari ini? Ya, mungkin itu saja. Tunggu saja aku. Jika itu adalah batu kasar ini, bukan nilainya, lebih dari 75 juta. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Lin He, bibiku pemarah. Di keluarga kami, belum ada yang berani macam-macam dengannya. Kalau tidak, saya tidak akan berusia 30-an, belum menikah. Anda sebaiknya tidak main-main dengannya. Ya, Zeng yang hijau. Bagian ini juga tidak buruk. UPS, ini sudah berakhir. Benda ini adalah puing-puing. Menjadi hijau bukanlah hari yang buruk. Keempat batu ini bertambah. Tidak cukup. Harga lelang 75 juta. Nona An. 4 batu kasarmu. Diterbitkan secara terpisah. Zeng Yang Green rusak. Dan langit hijau terbaik. Ada juga bongkahan batuan sisa. Nilai total 51 juta. Lin He, bagaimana kamu tahu? Tebak. Tebak. Saya masih bisa menebak ada nol atau bahkan ada bagiannya. Tepat sekali. Apa yang kalian berdua katakan? Bibi. Baru saja ketika saya menawar batu kasar. Lin He menanyakan harga batu kasar itu. Itulah tepatnya yang dia katakan. Beberapa bagian dan beberapa bagian. Apa? Koi, dia benar-benar mengatakan itu. Ya. 51 juta, termasuk suku cadang dan komponen. Tepat sekali. Lin He, beritahu aku secepatnya. Bagaimana kamu tahu? Bibi. Kamu barusan. Sepertinya ini bukan sikapnya. Lin He. Bibiku bersikap buruk tadi. Bibi, aku minta maaf padamu. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Tidak. Mengapa? Rahasia. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu. Ayo pergi ke sarang perjudian batu bersama bibiku. Bantu bibiku membeli batu kasar. Kenapa kamu mengucapkan sepatah kata pun? Aku harus pergi bersamamu. Aku akan memberimu uang. 1 juta untuk kerja kerasmu, oke? Tidak. 2 juta kantor pusat ya? Ini bukan tentang uang. Apakah menurutmu bibimu cantik? Hanya untukku, seorang wanita tua. Tertarik. Ini bukanlah masalah besar. Selama Anda membantu saya mengambil beberapa batu kasar, bibi bisa memberimu kesempatan ini. Ini sebenarnya bukan tentang uang. Bibi, ini terutama karena sekarang sudah terlambat. Maka Anda tidak menjelaskannya sebelumnya. Apa yang menyia-nyiakan perasaanku? Bibi, mereka semua berusia 30-an. Masih sangat kekanak-kanakan. Oke nak. Itu sebuah janji. Sampai jumpa besok siang di pusat perjudian Batu Chengnan. Ada hal lain yang harus kulakukan. Ayo pergi dulu. Ini benar-benar bibimu.
Saya melihat Anda berdua berusia hampir sama. Dan karakternya. Mengapa saya merasa seperti gangster perempuan? Bibiku memiliki kepribadian seperti ini. Temui seseorang yang Anda sukai. Saya lupa, kata Nona. Biasakan saja. Tapi jika Anda benar-benar berpikir, bibiku adalah tipe wanita biasa, maka Anda salah total. Dia memiliki visi yang tinggi. Kalau tidak, saya tidak akan berusia 30-an, belum bisa menikah. Hei, lihat ini, lihat ini. Anda lihat ini bagus. Anak laki-laki. Ini adalah toko taruhan batu terbesar di selatan kota. Jangan kecewakan aku hari ini. Jika Anda berkinerja baik, imbalannya sangat besar. Menjadi kaya menjadi kaya. Ini memang toko taruhan batu terbesar di selatan kota. Kualitas batu kasarnya tinggi. Hanya hijau kekaisaran. Saya hanya melihat 2 potong. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Pilihlah batu yang kasar. Ini. Ini. Dan ini. Bisakah anak ini bertaruh pada batu? Bagaimana dia bisa begitu pilih-pilih soal batu kasar? Ini terlalu santai. Masih wajah baru. Sepertinya tongkat. Bagaimana orang di Linhe bisa bertaruh pada batu seperti Anda? Lihatlah itu. Senter terang lainnya. Ini kaca pembesar lagi. Pilih juga dengan hati-hati. Bandingkan beberapa bagian. Pilih bagian terbaik. Anda melihatnya sekilas. Saya memilih begitu banyak sekaligus. Aneh jika Anda tidak kehilangan uang. Linhe, meskipun saya tidak bertaruh pada batu, tapi menurutku Bibi, itu masuk akal. Jika tidak, Anda harus memilih secara perlahan dan hati-hati. Tidak perlu. Hanya ada 2 potong warna hijau kekaisaran di toko. Semuanya ada di keranjang saya. Mengapa tidak memilih? Berapa banyak? Pak. 8 batu kasar pilihan Anda. Nilai total 5,38 juta. Kau muda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Aku akan memberitahumu nanti. Sungguh kesadaran yang menyakitkan untuk mengetahui apa itu. Apa yang ada di kepalamu, nak? Saya akan membiarkan Anda memilih beberapa batu. Anda hanya tidak mendengarkan. Saya akan kehilangan uang nanti. Jangan harap saya memberi kompensasi kepada Anda. Bibi. Baiklah kalau begitu. Saya akan memberi Anda paling banyak setengah dari uang itu. Koi, ada apa denganmu? Awalnya berpikir, orang ini adalah seorang master. Itu saja. Anda seharusnya tidak membawanya ke sini. Tidak cukup mengganggu. Layak bernilai 100 juta. Hijau kekaisaran terhebat. Energi ini sangat kuat. Penglihatanku. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Serap seperti ini. Mataku. Cepat atau lambat, hal itu akan berkembang menjadi mata kering. Guru menjelaskan batu. Oke. Warnanya hijau, hijau. Hijau kekaisaran benar-benar hijau kekaisaran. Coba saya lihat. Benar sekali, kepala air ini, warna ini. Pastinya yang terbaik di antara sayuran imperial. Satu-satunya kelemahan adalah agak kecil. Tapi nilai. Itu juga lebih dari 100 juta. Linhe. Bagaimana kamu melakukannya? Guru menjelaskan batu. Oke. Hijau kekaisaran lagi. Potong 2 potong hijau kekaisaran dalam 1 hari. Di daerah Jiangcheng. Tidak ada orang lain selain aku, Lao Zhao, kan? Hijau kekaisaran lagi. Meski warna kepala air. Tidak sebagus yang sebelumnya. Tapi nilainya lebih dari 50 juta. Buka 2 potong hijau kekaisaran berturut-turut. Bagaimana dia melakukannya? Ya, kemungkinannya terlalu rendah. Apakah dia apa? Keabadian tidak mungkin. Dapat mengubah batu menjadi emas. Sentuh batu kasar dengan tangan Anda. Anda bisa mengubah batu itu menjadi hijau kekaisaran. Tuan Lin. Batu kasar yang Anda beli dengan harga 5,38 juta. Potong total. Giok bernilai 260 juta. Jika Anda ingin menjual, toko kami dapat menerima semua pesanan. Bagus. Jika Anda tidak menjual, Anda tidak akan menjual apapun. Linhe.
Saya tidak mengizinkan Anda menaruh ini. Jual mereka batu giok terbaik. Oh, maaf. Saya lupa. Rumah Nona An. Dia berkecimpung dalam bisnis batu giok. Permintaan batu giok kualitas terbaik, sangat besar. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku tidak akan bersama Nona An mencuri bisnis. Bagaimana situasinya? Rumah bibiku. Perhiasan An. Ini jiangceng kami. 3 perhiasan teratas. Apa yang dikonsumsi keluarganya setiap bulan? Giok terbaik adalah surgawi. Inilah alasannya. Jadi tidak usah, pergilah alasan bertaruh pada Stone Run. Oke. Demi kamu, Koi. Batu giok ini. Semuanya untukmu. Ya. Lai Linhi. Makan lebih banyak ginjal babi ini. Menyehatkan ginjal. Kamu banyak membantu bibiku hari ini. Dijual 260 juta. Giok terbaik. Beri kami perhiasan Anders. Bibiku bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Hei, Bibi, kamu terlalu sopan. Linhe. Kami semua sangat akrab. Bibi punya permintaan kecil. Linhe. Kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun sangat kuat. Kami pasti akan dapat membuka lebih banyak lagi di masa mendatang. Giok terbaik. Bibi bertanya. Giok terbaik yang akan kamu berikan padaku di masa depan. Semua dijual kepada kami Anshi Jewelry. Bagaimana kabarnya, UM? Linhi, jangan khawatir. Bibi tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Perhiasan Anshi kami, giok yang dibeli dari Anda. Harganya tidak akan pernah lebih rendah dari harga pasar. Linhe, apakah kamu suka ikan koi kami? Jika tidak, bibiku yang bertanggung jawab hari ini. Ambil ikan koi kami, menikah denganmu. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya. Gadis ini sudah pergi. Dia bahkan memiliki beberapa tahi lalat di pantatnya. Saya tahu segalanya dengan jelas. Aku akan membantumu. Kurang dari setengah tahun. Anda bisa menangkap gadis ini. Bibi, apa yang kamu katakan? Bahkan jika kamu menginginkan Linhi, giok terbaik di tangan Anda. Aku tidak bisa mengambil keponakanmu. Masuklah. Koi. Kamu lupa. Ketika kamu masih kecil, orang tuamu sedang sibuk, meninggalkanmu dalam perawatanku. Bukan aku yang membawamu. Aku membesarkanmu sampai kamu gemuk dan putih. Sekarang beri aku bantuan. Apa yang salah? Katakan lagi. Linhi juga tidak jelek. Kemampuannya untuk menilai harta karun adalah yang terbaik. Tidak ada ruginya. Benar Linhi. Makan-makan. Tutup mulut Anda saat makan. Hei. Linhe. Pernahkah Anda memainkan game kelas atas? Ya. Di Jiangeng. Toko batu judi keluarga Qin. Itu yang terbesar. Keterampilan taruhan batu Anda sangat bagus. Ayo pergi ke toko judi batu Qin di malam hari. Hasilkan banyak uang darinya. Bibi. Keluarga Qin bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dan Qin Zichao itu juga sangat menjengkelkan. Kami masih tidak menginginkannya. Memprovokasi mereka. Apa yang kamu takutkan? Keluarga Qin mereka terbuka untuk bisnis. Mari kita urus urusan mereka. Apakah mereka masih bisa memakan orang? Akankah Linhe melakukannya atau tidak? Apakah ini toko taruhan batu terbesar di Jiangcheng? Begini. Batu kasar terbaik yang mereka miliki. Jelas tidak. Mungkin kita bisa membukanya lagi di malam hari. Berapa banyak potongan hijau kekaisaran? Linhe. Memberitahumu secara diam-diam. Qin Zichao. Saya suka ikan koi kami. Keluarga Qin semuanya datang untuk melamar. Ah. Bagaimana kabarnya? Apakah ini di sini? Dibandingkan dengan toko batu judi di siang hari, terlihat jauh lebih cantik. Ya. Seperti yang diharapkan dari Jiangcheng, toko taruhan batu terbesar. Hanya deretan lemari ini. Saya melihatnya. 3 potong warna hijau kekaisaran terbaik. Nilai total 460 juta. Sepertinya ini. Hijau kekaisaran terbaik di tempat tersebut. Setidaknya harus selusin dolar. Hai Koi. Kenapa kamu di sini? Anda datang ke rumah saya untuk bertaruh pada batu. Anda harus memberitahu saya sebelumnya. Jadi aku bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu. Qin Xiao, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi menurutku, kami tidak menyadarinya. Titik itu. Hei. Siapa dia? Tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskan cakar anjingmu untukku. Su Jinli memintaku melakukan ini. Perisai. Tidak. Perisai ini. Saya tidak bisa melakukannya dengan sia-sia. Maaf. Saya tidak mendengar dengan jelas apa yang Anda katakan. Bagus. Seseorang datang. Mengusirnya. Mengapa Tuan Qin sangat marah? Kami datang jauh-jauh. Datang ke sini untuk mendukung bisnis Anda. Meski kamu tidak diterima. Kita tidak bisa mengusir orang, bukan? UPS. Bibian. Saya tidak menargetkan Anda. Saya tidak menyambutnya. Linhi diundang oleh saya. Master judi batu. Anda tidak menyambutnya. Hanya saja, jangan sambut aku. Ah, batu judi.
Bersenandung. Anak Anda juga bisa berjudi batu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan saja 100 juta. Apakah kamu berani? Bersenandung. Orang ini seperti menyalakan lentera di toilet. Mencari kotoran. Saya memiliki mata waskita. Bagian mana dari lapangan? Nilai batu kasar itu tinggi. Sekilas saya bisa melihat dengan jelas. Ini seperti ujian buku terbuka. Apa bedanya? Hanya 100 juta. Qin Xiao, apakah Anda berani bertaruh besar? Berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan? Kamu ingin bertaruh. Aku akan bermain denganmu. Jika Anda ingin bertaruh, bertaruhlah dalam jumlah besar. 500 juta. Apakah Anda berani menerimanya? Ah ini. Lin He, jangan impulsif. Saya akui bahwa Anda sangat kuat. Tapi Qin Xiao berjudi dengan batu. Dia juga sangat terampil. Bersenandung. Bagus. Taruhan saja 500 juta. Beranikah kamu bertaruh denganku? Kamu sudah mati. Siapa pemuda ini? Berani menantang Tuan Qin? Apakah dia tidak tahu? Tuan Qin mulainya ketika dia berusia 7 tahun. Hubungi batu judi. Berhasil menang pada usia 20. Petapa Jiang Cheng Liu Yishi. Dapatkan gelar Raja Batu Kecil. Jangan lupa, ini masih merupakan sasis keluarga Qin. Batu mana yang lebih baik? Tuan Qin berasal dari keluarga baik-baik. Taruhan 500 juta. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkannya. Anak laki-laki, ayo bermain seperti ini. Satu orang mengambil 3 batu kasar. Lihat siapa yang menjual batu giok dengan harga lebih tinggi. Siapapun yang menang. Siapa yang kalah. Taruhannya jatuh ke pihak lain. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda berani bertaruh? Itu adil. Itu saja. Manis kecil berani mencuri seorang wanita dariku. Beraninya kamu menantangku? Aku akan membiarkanmu nanti, bahkan tidak bisa menangis. Batu kasar bernilai lebih dari 300 juta. Ini adalah satu-satunya tempat di venue. Saya memilihnya sebagai bagian pertama. Halo. Saya ingin ini. Ini, dan ini. Pak. 3 batu kasar yang Anda pilih. Nilai total 21 juta. Lin He. Apakah kamu terlalu impulsif? Ini adalah taruhan 500 juta. Ya, Lin He. Qin Xiao itu. Meski sebenarnya bukan apa-apa, barang bagus. Namun dalam hal perjudian batu, dia masih sangat kuat. Jika tidak, kita sekarang. Lebih baik langsung saja, itu tidak perlu. Jika Qin Xiao, taruhan aku sesuatu yang lain, saya benar-benar tidak yakin. Tapi berjudi di atas batu. 5 miliar ini. Saya yakin untuk menang. Nilai total ketiga batu kasar tersebut, itu 670 juta. Harta karun ini, itu terlalu kuat. Wah. Mengapa kaca ini tiba-tiba meledak? Kaca temperat khusus. Bahkan pistol pun tidak bisa menembusnya. Bukan, ini mungkin kecelakaan. Ledakan kaca dari udara. Tak terduga, menyerap nilai melebihi setelah 1 miliar harta. Saya masih memiliki mata ini. Sangat kuat. Sangat bagus. Saya akan menyerap lebih banyak energi berharga mulai sekarang. Sangat menantikannya. Mataku. Ini telah menyerap lebih dari 10 miliar setelah Baoki. Apa yang akan terjadi? Perubahan yang luar biasa. Anak laki-laki. Sudahkah kamu memilih? Menggiling dan berkicau. Saya sudah memilih 3 bagian ini. Jika Anda takut, berlutut saja dan mohon ampun padaku. Mungkin. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku bisa mengampuni hidupmu. Ya. Saya sangat takut. Saya takut pada Tuan Qin. Saya tidak mampu membayar 500 juta. Bersenandung. Bagaimana mungkin? Di lapangan tadi, jelas tidak ada hal seperti itu. Batu kasar senilai 400 juta. Dari mana asal Qin Xiao? Kamu pergi. Taruh di kamarku. Batu kasar kualitas terbaik itu. Keluarkan secara diam-diam. Oh. Menjijikan. Beranikah kamu mengambil batu kasar dariku? Kamu sudah mati. Saya menghabiskannya dari luar negeri. 500 juta yuan batu kasar kualitas terbaik. Ini akan berguna hari ini. Wah, apakah kamu takut? Masih kalimat yang sama. Berlututlah dan panggil aku kakek. Aku akan mengampunimu hari ini. Membuatku takut. Saya pikir ini cucu. Seberapa hebatnya? Sekarang sepertinya airnya hanya setengah ember. Jika tidak, bahkan tidak, saya mengambil sepotong puing. Bahkan jika Anda menambahkan bahwa dia mendapatkannya dari kecurangan. Ini.
Batu kasar senilai 400 juta. Harga totalnya saja hanya 530 juta. Dan 3 batu kasarku. Tapi nilainya 670 juta. Siapa kakek? Siapa cucunya? Anda akan mengetahuinya nanti. Tuan, bisakah Anda menyelesaikan masalahnya? Ini adalah warna hijau kekaisaran. Itu benar, hijau kekaisaran. Batu pertama ini. Saya membuka batu giok terbaik, hijau kekaisaran. Taruhan ini. Ini menarik. Batu pertama adalah hijau kekaisaran terhebat. Nilai 110 juta. Tapi warnanya hijau kekaisaran. Keluarga Qin kami berasal dari Jiangcheng, toko batu giok terbesar. Hijau kekaisaran bukanlah hal yang aneh. Ayo, tinggalkan aku sendiri. Ah, hijau kekaisaran lagi. Batu ini dari Tuan Qin. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, jauh lebih baik. Dan dia juga jauh lebih besar. Sepotong besar tanaman hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Nilai minimum 400 juta. Saya baru saja mengatakannya. Keluarga Qin kami adalah Jiangcheng, toko batu giok terbesar. Bukan hal yang aneh melihat warna hijau kekaisaran. Tapi semuanya berwarna hijau kekaisaran. Bagian milikku ini. Lebih baik dari harga Anda. 4 kali lebih tinggi. Belum terlambat bagi Anda untuk mengaku kalah sekarang. Hanya sepotong nilai, 400 juta hijau kekaisaran. Bukan 4 miliar. Anda bahagia terlalu dini. Bersenandung. Bebek mati mempunyai mulut yang keras. Haruskah kita bertaruh lebih besar? Pecundang, Anda tidak hanya harus memberi pihak lain 500 juta. Dan ambillah batu kasarmu sendiri, kalah dari lawan bersama-sama. Oh. Qinzi ini sangat bodoh. Kehilangan 500 juta bagi saya tidaklah cukup. Anda ingin memberi saya nilai lebih, 530 juta batu kasar. Ini adalah amal. Tidak ada cara penyampaian seperti itu juga. Qinzi Chao. Apa maksudmu? Taruhan sekarang jelas sudah disepakati. Mengapa Anda ingin menaikkan taruhan Anda lagi? Tidak apa-apa. Dia suka bermain. Aku hanya akan bermain dengannya. Bibian. Berhentilah mengkhawatirkannya. Inilah yang ingin dia tingkatkan sendiri. Jika Anda ikut campur lagi, saya akan mengakhiri keluargaan Anda. Semua bisnis perhiasan bersama kami. Kamu. Qin. Kamu baik-baik saja. Lin He. Apakah Anda benar-benar yakin bisa menang lawan dia? Bibian. Tonton saja. Ah. Hijau kekaisaran lagi. Luar biasa. Kali ini, itu dikeluarkan sekaligus 3 potong hijau kekaisaran. Mungkinkah itu keterampilan berjudi batu orang ini lebih baik dari Tuan Qin? Sepotong batu giok ini masih merupakan warna hijau kekaisaran terbaik. Nilai 210 juta. Menjijikan. Buka ini untukku. Ah. Ah. Batu kasar yang keempat adalah batuan sisa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saya jelas sudah melihatnya. Ini adalah warna hijau kekaisaran yang paling utama. Bagaimana bisa itu menjadi batuan sisa? Lanjutkan. Ya Tuhan. Dia membuka 3 potong warna hijau kekaisaran berturut-turut. Ketiga batu ini setidaknya bernilai 110 juta. Apakah mungkin? Dia lebih ahli dalam perjudian batu daripada Qin Shao, bahkan lebih pintar. Untuk mengetahui, Tuan Qin baru saja membukanya. Sepotong puing. Diam semuanya. Saya belum kalah. Lalu buka. Saya tidak percaya lagi. Saya putra tertua dari keluarga Qin. Bagaimana aku bisa kalah darimu, manis kecil ini? Hei, itu adalah bagian lain dari warna hijau kekaisaran, dan kualitasnya cukup bagus. Sayang sekali. Warna asli giok kekaisaran, warna asli sang kaisar, sepetak es. Batu giok kualitas terbaik ini.
Artinya, yang paling berharga 30 juta. Qin Xiao, masih sedikit lebih rendah. 3 potong batu giok. Tuan Qin membuka 2 potong warna hijau kekaisaran. Sepotong batuan sisa. Nilai total 530 juta. Lin He. Buka 3 potong hijau kekaisaran. Nilai total 670 juta. Kamu kalah. Taruhan 500 juta. Bawa itu. Bagaimana mungkin? Saya adalah Raja Batu Kecil Jiang Cheng. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Sedikit lucu. Anda pasti curang. Qin Zichao. Tidak masalah jika Anda sendiri tidak memiliki mata. Tapi Anda melakukan semua orang. Apakah kamu bahkan tidak punya mata? Lin He dari pemilihan batu hingga pembukaan batu. Semua di hadapan publik. Sedang berlangsung. Menurutmu apa yang dia selingkuh? Lin He dari pemilihan batu hingga pembukaan batu. Semua di hadapan publik. Sedang berlangsung. Menurutmu apa yang dia selingkuh? Jika Anda tidak ingin memberi uang. Oke. Tapi mulai hari ini. Toko judi batu keluarga Qin Anda. Saya khawatir bisnisnya akan anjlok. Tertutup. Tuan Qin bukanlah orang yang pecundang. Ini sangat buruk. Bisakah saya mendapatkannya setelah ini? Reputasi dalam reputasi buruk. Kata Sandi 60. Hanya 500 juta. Saya masih sanggup untuk kalah. Terima kasih, Tuan Qin, atas hadiah Anda. Tapi ada satu hal. Apakah kamu salah? Kamu hari ini. Anda tidak hanya kehilangan 500 juta untuk saya, juga. Berlian kasar senilai 530 juta. Mulai sekarang. Itu milikku juga. Ah. Hei. Menang dari Qin Zichao. 1 miliar 30 juta. Ditambah lagi, saya sendiri yang merasakannya. Berlian kasar senilai 670 juta. Laba bersih 1 miliar hari ini. Ya. Sepertinya kita harus mensampingkannya. 21 juta membutuhkan uang. Hari ini berkat Bibian. Bawa aku ke sini. Jangan kira aku tidak bisa melihatnya. Batu kasarmu bernilai 400 juta. Itu diambil dari tempat lain. Juga. Sebenarnya saya sudah tahu. Aku hanya mencoba main-main denganmu. Untuk. Biarkan saja kamu. 530 juta batu kasar. Semua hilang bagiku. Ah. Qin Xiao. Anda baru saja memberikan Qin Zichao itu. Apa yang dikatakan? Tidak ada apa-apa. Katakan saja padanya. Kamu manis. Lin He. 5 potong hijau kekaisaran Anda. Bisakah? Jangan khawatir. Itu semua untukmu. Anak baik. Cinta bibi padamu tidak sia-sia. Pergi. Menemukan tempat. Biarkan bibimu menjagamu. Bagus. Beritahu ayahku. Pada rapat dewan besok. Sebarkan beritanya. Bicara tentang keluarga Qin kami. Mencari proyek energi. Mitra. Juga. Dalam waktu 24 jam. Cari tahu detail tentang Lin He untuk saya. Oke, Tuan Qin bersenandung. Lin He, kamu laki-laki. Beraninya kamu mencuri uangku? Aku harus membiarkanmu. Keluarkan dengan untung. Dan Sukhoi. Dengan Anyueru, kalian berdua wanita. Anda juga tidak bisa melarikan diri. Telapak tanganku. Bersenandung. Qin Xiao. Gadis yang kamu inginkan ada di sini. Ini semua sesuai dengan foto Anda dipilih. Selamat malam, Tuan Qin. Bersenandung. Siapa namamu? Qin Xiao. Namaku Yue Yue. Tidak. Namamu bukan Yue Yue. Namamu Su Jinli. Tahukah kamu? Ah. Ya Tuhan. Cukup menyenangkan untuk dimainkan. Demi uang. Jadi nenek, aku bisa menanggungnya. Siapa namamu? Tuan Qin, nama saya Su Jinli. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak. Namamu bukan Su Jinli. Namamu Anyueru. Tahukah kamu? Nah, apa itu Anyueru? Qin Xiao. Malam ini saya Anyueru. Bersenandung. Sukhoi. Kamu wanita. Aku akan membiarkanmu besok naik ke tempat tidurku dengan patuh. Halo. Koi itu. Bukankah keluarga Suanyu selalu ingin bersama keluarga Qin kami bekerja sama dalam bidang energi? Saya membuat perjanjian. Apakah Anda ingin datang dan melihat-lihat? Apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda dapat mewakili keluarga Qin pada proyek energi?
Bekerja sama dengan keluarga Sukami. Benar atau salah? Anda akan tahu jika Anda datang dan melihatnya. Saya sudah menulis kontraknya. Aku hanya menunggumu menandatanganinya. Koi. Hotel Jiahe 1518. Jangan menunggu sampai kadaluarsa. Di Jiangkeng. Proyek energi sangatlah mudah. Daging berlemak besar. Gunakan ini sebagai umpan. Aku tidak percaya padamu, Su Jinli. Jangan ambil umpannya. Oh. Benar. Dan pria ini Lin He. Seseorang datang. Pergi. Beritahu Lin He. Sukoi di Golden Harvest Hotel. Tanggal 18 Mei berbahaya. Tunggu dia datang. Tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Tuan Qin. Saya tahu bagaimana melakukannya. Setelah orang itu datang, saya akan menelepon saudara-saudara dulu. Pukul dia setengah mati. Lalu seret ke kamar Anda. Sangat bagus. Silakan. Ya. Lin He. Saya ingin menunjukkannya kepada Anda. Sukoi ada di bawah selangkanganku. Mohon ampun padaku. Hahaha. Qin Zichao. Apakah Anda yakin ingin berkecimpung di bidang energi, bekerja sama dengan keluarga Sukami? Tentu saja. Saya sudah menulis kontraknya. Tidak masalah. Tanda tangani. Tidak ada masalah dengan kontraknya. Saya bisa menandatangani. Selamat bekerja sama Pak Su. Selamat bekerja sama. Apa yang terjadi? Mengapa saya pingsan? Hanya pusing. Segelas anggurmu. Saya telah menambahkan beberapa bahan. Siapa kamu? Pergi. Saya pergi. Tidak melihatku. Apakah Anda sedang mengerjakan sesuatu? Ah. Aku tahu kamu orang jahat. Ah. Koi. Apakah kamu baik-baik saja, Lin He? Itu kamu. Aku sangat seksi. Koi. Kamu membuatku sangat seksi juga. Jangan bicara. Cium aku. Aku akan membiarkannya sendiri. Mati saja. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kamu sudah bangun sejak lama. Apa yang terjadi tadi malam? Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Oh, oh. Koi. Jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Meskipun apa yang terjadi tadi malam adalah kesalahpahaman. Tapi saya, Lin He, berani mengambil tanggung jawab sejak saya melakukannya. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Apa yang membuatmu gugup? Saya tidak membiarkan Anda tidak bertanggung jawab. Hanya. Tapi apa? Lupakan saja. Beberapa hal. Tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Anda akan mengetahuinya nanti. Koi. Saya tahu. Anda adalah wanita tertua di Sugro. Sejak kecil. Kumpulkan saja ribuan bantuan dalam satu tubuh. Tapi jangan khawatir. Aku, Lin He, bersumpah saya pasti akan menghasilkan banyak uang. Segera tindak lanjuti. Ikuti keluarga Su Anda. Ribuan bantuan.
Belum tentu. Apa? Koi, kamu harus segera pulang. Juga, ambil apa yang Anda sebut, pacar. Paman. Bertahun-tahun ketulusanku terhadap Koi, Anda melihatnya. Tapi baru tadi malam. Saya dengan baik hati memberikan satu untuk keluarga Anda. Perjanjian kerja sama energi. Bukan saja dia tidak menghargainya, juga menemukan seorang pria. Pukul aku. Kamu lihat, cedera di wajahku. Bersenandung, sungguh tidak masuk akal. Zichao. Jangan khawatir. Setelah beberapa lama, ikan koi akan membawa manusia kembali. Saya harus membantu Anda mencari keadilan. Ya. Lausu. Anak perempuan ini lebih tua. Perlu lebih banyak disiplin. Kalau tidak, saya akan masuk nanti pintu keluarga Qin kami. Saya harus lebih mendisiplinkan Anda. Hei. Koi. Kamu kembali. Jangan panggil aku seperti itu. Saya tidak akrab dengan Anda. Lancang. Koi. Saya telah. Inikah caramu mengajarimu cara memperlakukan orang lain? Ayah. Anda tidak tahu bahwa Qinzi melampaui dia tadi malam. Apa yang terjadi tadi malam? Saya sudah mengetahui semuanya. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Kamu. Apakah ini penilai harta karun? Paman Su. Jangan terlibat dengan saya di sini. Ah. Aku padamu. Hanya satu kalimat. Tinggalkan Koi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Paman Su sangat yakin. Aku tidak cukup baik untuk Koi. Hanya karena keluarga Su Mu, keluarga besar dan bisnis besar. Benar. Keluarga Su Anda, ia memiliki aset puluhan miliar. Tapi bagiku, Lin He, ini mungkin tidak di luar jangkauan. Anak laki-laki. Apakah Anda ingin mendengarkan apa yang kamu bicarakan? Kembalikan kekayaan puluhan miliar. Tahukah Anda apa yang latar belakangnya aset puluhan miliar itu? Ada berapa angka nol? Anda bahkan tidak bisa membakar kertas, sangat banyak. Ayah. Lin He adalah orang yang saya kenali. Hidup ini, aku tidak akan menikah dengannya kecuali dia. Koi. Anda bingung. Dia hanyalah seorang. Hanya penilai harta karun. Keluarga Sukami memiliki banyak orang seperti ini. Jangan biarkan dia tertipu oleh retorika. Hanya Zichao. Dia adalah pasangan sempurnamu. Bersenandung, pasanganku yang sempurna. Belum tentu. Aku takut, ayah, pikirmu, Qin Zichao adalah kita, pasangan yang cocok untuk keluarga Su. Brengsek. Hei. Gadis Koi ini pandai dalam segala hal. Dia terlalu keras kepala. Anak laki-laki. Saya akui. Apa yang baru saja kamu katakan? Ini cukup berani. Sama seperti ketika saya masih muda. Karena ini masalahnya. Aku akan memberimu kesempatan. 3 tahun. Saya bisa memberi Anda waktu 3 tahun. Selama kamu bisa menunjukkannya padaku, buktikan kekuatanmu. Saya bisa mempertimbangkan Anda dan Koi bersama. 10.000 tahun. Apa? 10.000 tahun terlalu lama. Saya memanfaatkan hari itu. Ini tidak akan memakan waktu 3 tahun, waktu dalam setahun. Saya akan membuktikannya kepada paman saya. Saya berhak mendapatkan Koi. Bagus. Mari kita buat kesepakatan. Selama tahun ini, saya tidak akan memaksa Koi melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Tapi kamu, biarkan saya melihat kemampuan Anda. Saudara Su, Paman, Dingguo, jangan bicara lagi. Masalah ini. Itu saja. Yo. Bukankah ini Tuan Lin? Beberapa hari yang lalu, baru saja datang dari toko judi keluarga Qin. Memenangkan lebih dari 1 miliar. Bagaimana cara berbalik? Makan di sini. Bibi An. Berhentilah mengolok-olok saya. Sebelum memasuki rumah Su, saya pikir lebih dari 1 miliar. Sudah banyak. Baru sekarang aku tahu. Sama sekali tidak seperti yang kupikirkan. Sangat sederhana. Bagaimana? Apakah Anda diperkosa oleh Su Dingguo, orang tua itu? Pukulan itu terjadi. Paman Su. Bukan kakak iparmu? Mengapa kamu berkata seperti itu tentang dia? Kalau bukan karena Su Dingguo, hal lama itu, adikku juga tidak akan mati. Lupakan saja, jangan katakan lagi. Kamu berencana, bagaimana melakukannya dalam 1 tahun, hasilkan cukup 10 miliar. Ayo pergi ke beberapa tempat perjudian batu. Bagaimana lagi menghasilkan uang? Biasa-biasa saja. Seluruh Jiangcheng. Bahkan tidak mungkin. Jade bernilai 10 miliar. Mungkinkah itu? Anda juga ingin menjatuhkan seluruh Jiangcheng. Saya membeli semua batu kasar. Kamu bilang begitu. Bibi An. Kamu punya cara. Metode. Tentu saja ada. Tapi Lin He,
Anda harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Menurut Anda. Bibi An, bagaimana kabarku? Ah. Sangat bagus. Oke. Bagaimana dengan Lin He? Lupakan saja dengan Bibi. Orang tua saya sangat liberal. Dan, jika kamu merawatku dengan baik, saya santai saja. Saya akan memberi Anda 8 dari 10 toko perhiasan. Itu tidak menjadi masalah. Bibi An. Anda menghormati diri sendiri. Apa yang saya suka? Atau koi? Mengapa? Keluargaku tidak akan mempersulitmu. Hanya puluhan miliar. Saya bisa mendapatkannya cepat atau lambat. Saya juga terlihat lebih baik dari Sukhoi. Cantik. Hal emosional ini. Itu adalah perasaan. Payudaraku juga lebih besar dari miliknya. Aku pusing. Persetan denganmu. Hei. Bibi An, berhentilah membuat masalah. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Kamu baru saja berjanji padaku. Saya sudah menjawab Anda. Katakan padaku. Bagaimana saya bisa mendapat cukup 10 miliar? Seorang pria yang tidak mengetahui hal baik atau buruk saat kamu memohon padaku. Anda ingin menghasilkan 10 miliar, bukan? Ya. Pergi ke Yuncheng. Ya. Yuncheng. Yuncheng adalah gerbang barat daya Tiongkok. Dari Myanmar dan tempat lainnya, batu kasar masuk. Mereka semua memilih Yuncheng sebagai stasiun transfer. Dan kerajaan naga sekarang menjadi yang terbesar. Pasar batu kasar ada di Yuncheng. Oh. Benar. Kompetisi berlian yang sulit tahun ini juga diadakan di Yuncheng. Sesuai aturan tahun-tahun sebelumnya, pemenang ada hadiah 1 miliar dolar. Miliar. Sangat banyak. Potong. Tidak berpengetahuan. Bandingkan berdasarkan nilai Raja Batu. Bonus ini tidak berarti apa-apa. Untuk mengetahui, ini diluncurkan tahun lalu. Stone King bernilai 3 miliar. 7 tahun yang lalu, kontes giok. Bahkan sudah dibuka Super Stone King senilai 6 miliar. Jadi tunggu apa lagi? Cepat bawa aku ke sana. Ada mata waskita. Anda dapat melihat beberapa item nilai sebenarnya. Raja Batu tahun ini. Itu pasti ada di sakuku. Hasilkan cukup 10 miliar. Agaknya hal itu mungkin terjadi. Keluarga Su adalah seorang tamu. Coba lihat. Ini bagus. Berapa banyak uang itu? Datang dan lihat. Ini memang yang terbesar di negara ini. Pasar perdagangan batu kasar. Jalan ini hilang. 2 atau 3 kilometer. Dikelilingi oleh batu-batu kasar atau batu kasar. Sayang sekali. Saya tidak melihatnya. Sepotong hijau kekaisaran. Hei. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Bos. Bagaimana cara menjual kedua batu kasar ini? Hei. Ini adalah dari lubang tua kokang. Bahan baku kualitas terbaik. Saya akan menagih Anda 16.000. Hei. Bos. Bisnis Anda tidak serius. Jika ini benar-benar jebakan lama yang berani, batu kasar terbaik. Sudah ada di toko batu judi. Kenapa kamu ada di warung ini? Saya hadir di sini setiap tahun. Turnamen Raja Batu. Jangan mencoba membodohi saya. Satu harga 3.000. Untuk menjual atau tidak? Hahaha. Tidak melihatnya. Kecantikan tetaplah seorang ahli. Namun, padahal batu kasar ini tidak dari Laokeng. Tapi lihat, cangkang kulit ini, pasir ini, airnya sudah meresap. Silakan tambahkan lebih banyak. Tambahkan sedikit lagi padamu, 5.000, untuk menjual atau tidak. Oke. Anggap saja itu sebagai tanganku. Cantik, temanmu. Rp5.000 untuk membeli barang senilai 50 juta. Ini perbedaan harga 10.000 kali lipat. 2 orang. Membutuhkan. Apakah batunya akan dipotong di lokasi? Terbuka. Oke. Anda tunggu sebentar. Warnanya hijau. Hei, warnanya hijau. Pria ini. Kamu sangat beruntung. Batu kasar pertama. Baru saja keluar. Hijau Zheng yang terbaik. Ini lembab. Warna ini.
Pasti bernilai lebih dari 10 juta. Saya mendirikan kios di sini, dijual batu kasar selama 10 tahun. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Dapatkah seseorang berdiri di kios saya? Apakah itu warna hijau Zeng Yang? Ini 10 juta. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan menjualnya kepadanya. Bos, kamu salah mengatakannya. Batu hijau Zeng Yang ini. Harga sekitar 14 juta. Ah, 14 juta. Terima kasih, bos. Saya tidak percaya. Karya ini juga dapat menghasilkan Zeng Yang Green. Hei, sepertinya saya melihat lampu hijau lagi. Kualitas ini. Ini pedas. Tingkat ini. Ini. Hijau kekaisaran. Sangat mengagumkan. Aduh, hijau kekaisaran. Wah, kawan. Itu bagus, kamu. Ini. Meskipun itu adalah warna hijau kekaisaran yang rusak, tapi bagian yang sangat besar. Nilai. Juga sekitar 34 juta. Wah. Bos. Kami di sini di kios Anda. 2 potong dibuka. Batu giok terbaik. Ini juga merupakan publisitas untuk Anda. Apa pendapat Anda tentang wajah Anda? Sepertinya tidak terlalu senang. Itu benar. Tidak. Bukannya tidak bahagia. Lalu tersenyum dan lihat. Haha. Hahaha. Saya kira bos memahami hal ini. Pendarahan. Hei nak. Penglihatan Anda sungguh menakjubkan. Lewat sini, aku akan memberimu 100.000. Bagaimana kalau kamu memilihkan sepotong untukku? Dan saya. Aku akan memberimu 200.000. Bisakah Anda membantu saya memilih satu? Saya akan bayar 300.000. Ayo pergi. Aku 500.000. Hei hei. Aku sangat iri padamu, Lin He. Saatnya pergi berbelanja. Anda bisa mendapatkan 50 juta. Saya harus kembali dari Yunceng kali ini. Anda bisa mendapatkan 10 miliar. Terima kasih Bibian karena telah menunjukkan jalannya padaku. Tapi sekali lagi, Anda sangat beruntung. Ini sebenarnya dapat ditemukan di warung pinggir jalan. Mengambil tangkai hijau. Keberuntungan ini. Tunggu besok. Aku akan membawamu ke yang terbesar di Yunceng. Kunjungi beberapa toko judi batu. Agaknya. Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Terima kasih banyak, Bibian. Terima kasih. Bagaimana Anda ingin berterima kasih kepada saya? Jika tidak, uang yang akan Anda hasilkan besok, beri aku setengahnya. Ah. Ini. Jika tidak. Berjanji pada diri sendiri. Potong. Membosankan. Aku kembali ke kamarku untuk beristirahat. Sampai jumpa besok. Ada banyak sekali batu di sini. Tidak buruk. Ya, ya. Bagian ini terlihat bagus. Itu layak menjadi batu asli kerajaan naga. Tanah kesepakatan. Hanya di toko batu judi ini. Saya melihatnya. Beberapa batu kasar kualitas terbaik. Hari ini aku, Lin He, menginginkannya lagi. Pembunuhan besar-besaran. Bersenandung. Mengapa kamu berdiri di sana dengan bodoh? Minggir. Terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Hadiah 500 juta. Juga. Nilai. 13 juta batu kasar. Lin He, jangan bangga. Hanya beberapa ratus juta. Anggap saja aku menghadiahimu. Kalau begitu saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Tuan Qin hari ini. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak amal? Persetan denganmu. Nah. Ini terakhir kali kamu berada di Jiangcheng. Anda menipu murid saya sebanyak 1 miliar. Orang tua, tidak ada yang salah denganmu, kan? Apa yang Anda maksud dengan menipu murid Anda sebanyak 1 miliar? Ada begitu banyak orang yang menonton terakhir kali. Itu jelas Lin He. Diperoleh dengan jujur, baik atau tidak. Film gadis kecil. Orang tua. Tidak sejajar dengan wanita. Anak laki-laki. Apakah kamu berani bermain denganku? Siapa kamu? Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Suamiku Wu Bufan. Orang-orang memberinya julukan Yuncheng Wu Banxian. Bukankah ini Tuan Wu? Dia berasal dari Yunceng. Orang-orang yang luar biasa. Siapa orang ini? Dengarkan nada bicara Tuan Wu. Sepertinya aku ingin bertaruh dengannya. Yo. Wu Lao. Seperti apa angin hari ini? Ambillah setengah abadimu. Itu meledak ke Jinyufang kami. Anak laki-laki. Apakah kamu berani bermain denganku? Bagus. Apa yang harus dipertaruhkan? Saya melihat kamu masih muda. Ambil tindakan kecil saja. Biarkan saya memberi Anda pelajaran. Mari kita bertaruh 1 miliar. Apakah kamu berani? 1 miliar. 1 miliar. Tuhan.
Sudah lama sekali kita tidak membuat keributan besar. Menurut saya, berapa besar taruhannya? 1 miliar. Karena kamu sangat tulus. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan untuk kalah. Lin He. 1 miliar taruhan, tidak terlalu mudah lagi, tapi jangan marah. Angkat bersamanya lagi. Saya tahu. Aku hanya berpura-pura. Lihatlah orang tua seperti ini. Andalkan diri Anda sendiri di Yunceng, sedikit kuat. Paksa saja aku seperti ini. Itu sangat menipu. Nanti saya akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Tuan. Dari mana Anda mendapatkan 1 miliar? Mengapa saya tidak tahu? Saya tidak memilikinya, bukan? Apakah kamu datang ke Yunceng kali ini? Ayahmu tidak memberikannya padamu. Pembayaran 3 miliar? Keluarkan 1 miliar dulu. Bertaruh dengan dia. Itu pembayaran saya untuk barang. Kalah taruhannya. Apa yang harus saya lakukan dengan bisnis batu giok saya? Saya mengunjungi semua rumah judi besar. Lebih dari 40 tahun. Belum pernah bertemu lawan. Menurut Anda, saya akan kalah dari anak ini. Saya selalu merasa seperti orang ini. Agak jahat. Jangan bicara omong kosong. Apakah Anda masih ingin menggantikan Anda 1 miliar won kembali? Baiklah kalau begitu. Anak laki-laki. Kamu sangat gila. 1 miliar taruhan. Anda bahkan tidak berkedip. Tapi hari ini, saya ingin berubah cara bermain yang berbeda. Oh, gameplay hari ini berbeda dari sebelumnya. Keahlian untuk Anda dan kami. Sangat menuntut. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Senang menemani. Manajer Wang datang ke sini. Silakan. Ketiga batu kasar ini. Mereka dipilih dengan mata tertutup. Dapat dikatakan sangat adil. Melalui observasi, Anda dan saya, kualitas ketiga batu kasar ini. Tekstur. Untuk memperkirakan nilainya. Siapa yang memperkirakan nilainya? Paling dekat dengan nilai sebenarnya dari batu aslinya. Siapa pemenangnya? Bagaimana? Bagus. Perjudian buta. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wu. Seperti yang diharapkan, orang yang terampil itu pemberani. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Itu juga merupakan batu yang kasar. Nilai tinggi. Hingga ratusan juta. Nilai rendah. Harganya beberapa ratus dolar. Kisaran harga ini terlalu besar. Hanya sedikit yang salah. Harga. Anda akan kehilangan seluruh taruhan. Dengan perjudian biasa. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tolong. Bukankah orang tua ini menderita penyakit serius? Saya menghabiskan waktu lama mengerjakannya. Taruhan saja aku dalam hal ini. Saya punya mata. Jangan menyebutnya perjudian buta. Tutup saja matamu. Saya bisa mengalahkannya. Sayangnya. Berikan. Batu kasar pertama. Tuan Wu berpikir begitu. Bertunas hijau. Nilai perkiraan. 35.000 yuan. Ya. Adapun Lin Hema. Juga tunas hijau. Senilai 35.000 yuan. Bersenandung. Orang tua ini benar-benar memiliki sesuatu yang bagus. Oh Tuan Wu. Anda benar-benar dewa. Kehalusan seperti itu, tunas hijau yang tepat.
Harganya seperti yang Anda katakan. 35.000 yuan. Ya. Manajer ini terlalu menjengkelkan. Jelas Anda juga berbicara tentang tunas hijau. Dia hanya melakukan orang tua itu. Sanjungan. Tidak mengatakan sepatah kata pun padamu. Tidak apa-apa. Bukankah masih ada 2 potong lagi? Batu kasar kedua. Tuan Wu berpikir begitu. Es hijau terbaik. Nilai perkiraan. Sekitar 6 juta yuan. Dan Lin He berpikir. Ya. Zheng Yang Green rusak. Nilainya adalah sekitar 4,5 juta. Lin He. Kamu kalah. Kamu sudah mati. Terakhir kali Anda berjudi di toko Batukin. Sepertinya itulah yang mereka katakan juga. Apa hasilnya? Batu kasar kedua. Ya. Barang cacat. Zheng Yang hijau. Nilai. Sekitar 4,5 juta. Wang Kekun, apa yang kamu katakan? Bagaimana ini bisa menjadi Zheng Yang Green? Wu Lao, mengapa Anda tidak memeriksanya sendiri? Ternyata itu benar-benar Zheng Yang Green. Tuan Wu dibutakan kali ini. Pemuda ini. Apa sebenarnya itu? Sebuah batu kasar yang bahkan guru sadari. Dia bisa sekilas membedakan keaslian. Katakan begitu. Tekniknya. Bahkan lebih dari Tuan Wu. Seharusnya seperti ini. Saya sudah bertaruh 2 kali sekarang. Dia telah menang 1 kali dan seri 1 kali. Dan Tuan Wu selalu kalah 1 kali dan seri 1 kali. Pak Tua Wu, apa yang kamu katakan sekarang? Film gadis kecil. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Bukankah ini masih sebuah permainan? Manajer Wang. Terus mengemudi. Batu kasar ketiga. Batu kasar ketiga. Tuan Wu berpikir begitu. Hijau kekaisaran terhebat. Nilai. 68 juta. Lin dia berpikir begitu. Sepotong batuan sisa. Apa? Tuan Wu mengutip 6.001 juta kecil. Lin He mengira itu adalah sepotong batu sisa. Kesenjangan nilai. Bahkan tidak sedikit pun. Menurut akal sehat. Tuan Wu menganggap itu benar. Ya. Tapi, Lin He, ini memang sebuah kemenangan. Permainan Tuan Wu. Jadi bagaimana jika saya mengalahkan Tuan Wu dalam 1 ronde? Itu hanya kebetulan. Kentut. Kalau begitu, dapatkan keberuntungan. Menangkan pertandingan melawan Tuan Wu. Orang-orang muda. Cukup gila. Batu ketiga. Saya hanya mengamatinya dengan cermat untuk waktu yang lama. Tekstur kerikil. Semuanya luar biasa. Meskipun itu bukan warna hijau imperial terbaik. Setidaknya itu 1 bagian. Hijau imperial rusak. Dan dia benar-benar bilang itu sampah. Konyol sekali. Siapa yang gila? Siapa yang bodoh? Anda akan mengetahuinya nanti. Aku bilang ini hijau kekaisaran. Ya. Batuan sisa. Hijau kekaisaran. 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 Batuan sisa. Bagaimana bisa itu menjadi batuan sisa? Ini. Ini. Wu Lao. Apakah kamu baik-baik saja? Orang tua ini tidak mungkin. Apakah tekanan darah Anda naik? Apakah kamu akan bersendawa? Orang tua. Apakah kamu baik-baik saja? Yakinlah. Belum mati. Hari ini. Anda memang lebih unggul. Saya. Diterima. Zi Chao. 1 miliar. Berikan dia. Tuan. Miliar ini adalah uang saya. Bersedia mengakui kekalahan. Berikan dia uang. Ketika saya kembali, saya akan menghancurkan panci dan menjual setrikanya. Saya harus mengumpulkan cukup banyak dari 1 miliar ini untuk diberikan kepada Anda. Tuan Lin sungguh luar biasa. Hari ini saya bisa memberitahu Anda banyak hal. Batu kasar yang bahkan dilewatkan oleh Tuan Wu. Tuan Lin tercengang. Bedakan antara yang salah dan pertahankan yang benar. Jangan bicara profesionalisme dulu. Hanya keberanian ini. Layak dikagumi. Ya, luar biasa, luar biasa. Teknik judi batu Master Lin. Luar biasa. Saya khawatir kali ini. Turnamen Raja Batu. Itu pasti menang. Ya. Betapa tersinggungnya saya sekarang. Ini dari Jinyufang kami. Kartu VIP tertinggi. Ambil kartu ini. Habiskan saja di Jinyufang kami. Semua. Diskon 20%.
Manajer Wang sopan. Kebetulan saya datang hari ini. Saya hanya ingin mengambil beberapa batu kasar. Terima kasih banyak, Guru Lin. Ya. Manajer Wang. Saya ingin nomor 11. Nomor 22. Tidak. 12. Nomor 55. Nomor 77. Nomor 86. Tuan Lin. Ini adalah 15 batu kasar. Batu-batu kasar ini, total harganya 96 juta. Memberi Anda diskon 20%. Harganya adalah 76 juta. Biaya 76 juta. Mungkin sepadan. 1,3 miliar permata. Ditambah apa yang baru saja saya menangkan. Miliar taruhan. Laba bersih 2 miliar hari ini. Ini hanya yang pertama. Batu kasar berkualitas tinggi dari Judi Stone Square beberapa hari ke depan. Saya ingin memberitahu Anda berapa banyak orang diunceng. Lapangan perjudian batu besar. Kunjungi semuanya. Mungkin sebelum turnamen Raja Batu. Anda bisa mendapatkan 10 miliar. Saya menyerap begitu banyak energi berharga sekaligus. Saya rasakan sekarang. Kekuatan saya sendiri luar biasa kuatnya. Perasaan ini, seolah-olah Anda bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Hei hei hei. Apa yang membuatmu konyol? Oh, saya sedang berpikir. Saya punya hari-hari ini. Baru saja menghasilkan 2 miliar. Mungkin. Aku benar-benar bisa, sebelum turnamen Raja Batu, cukup hemat 10 miliar. Apa yang kamu pikirkan? Alasan mengapa kamu ada hari ini dapat menghasilkan banyak uang. Itu semua karena orang tua itu. Saya kehilangan 1 miliar karena Anda, dan Jin Yufang ini. Hampir seperti Cloud City, toko taruhan batu terbesar. Toko taruhan batu seperti ini. Hanya ada sedikit di seluruh Yuncheng. Sebuah. Tapi untuk berjaga-jaga. Sekarang kami masih harus mencari jalan. Bagaimana Anda menang turnamen Raja Batu 3 hari kemudian? Semakin banyak aset yang Anda miliki, orang tua itu, Su Dingguo, semakin sedikit aku berani meremehkanmu. Baiklah kalau begitu. Bibian. Lalu beberapa hari berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke hotel dan istirahat dulu. Saya akan melanjutkan belanja saya di sore hari. Tapi bersamamu, Lin He, senang sekali bisa bersama. Suatu sore berbelanja. Menghasilkan lebih dari 2 miliar. Inilah kecepatan menghasilkan uang. Mesin pencetak uang bahkan tidak bisa mengimbanginya. Tuan Lin. Silakan mulai pertunjukan Anda. Batu hijau es. Ah, itu Tuan Lin Lin. Tuan Lin ada di sini. Siapakah Tuan Lin? Tuan Lin, Anda bahkan tidak tahu. Saya baru saja di Jinyufang pagi ini, memenangkan Wu Banxian. Dia juga memenangkan taruhan 1 miliar. 1,3 miliar batu kasar dibuka. UPS. Besok adalah turnamen Raja Batu. Hasilkan saja 1,2 miliar lagi. Keluarga Su. Tidak ada alasan untuk berhenti. Aku bersama Koi, kan? Ini dia. Raja Batu tahun ini? Luar biasa, sungguh menakjubkan. Dikatakan bahwa Raja Batu tahun ini berasal dari dikenal sebagai altar Zamrud. Muna Laokeng. Lubang ini, tapi itu telah diwariskan selama lebih dari 200 tahun milikku yang lama. Kontes Raja Batu tahun sebelumnya, Raja Batu. Nilai tertinggi adalah 6,8 miliar. Taruh 7 tahun lalu. Potongan dengan nilai terendah. Itu juga 1,7 miliar. Saya tidak tahu akan menjadi apa Raja Batu tahun ini. Berapa harganya? Menurut pendapat saya, harga Raja Batu ini 2 miliar hampir sama. Tuan, turnamen Raja Batu tahun ini. Apakah kamu yakin? Singkirkan tahun-tahun sebelumnya, setidaknya aku 60% yakin. Tahun ini. Hanya 20%. Hai Tuan. Anda rendah hati. Sebenarnya, terakhir kali di Jinyufang. Itu hanya sebuah kebetulan. Bersenandung. Jika Lin He sia-sia. Lalu siapa aku? Bukankah ini lebih buruk dari sampah? Lalu siapa kamu? Zi Chao. Tidak apa-apa bagi kami untuk kalah. Intinya jangan sampai kalah dari orang lain. Sama seperti kamu sekarang. Karakter sombong.
Di jalan judi batu. Saya khawatir saya tidak akan dapat membuat kemajuan apapun di masa depan. Lin He. Kamu bisa melihat, apakah Raja Batu ini layak tampil di atas panggung? 111 miliar. Ini terlalu berlebihan. Hei, Bibian. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Batu paling berharga. Berapa harganya? 68 miliar. Apa yang salah? 6,8 miliar, 11 miliar. Nilainya 2 kali lebih cepat. Mungkin nanti dapat diambil dengan harga murah. Raja Batu Super ini. Hanya tidak tahu, batu ini milik Raja Batu. Seperti apa proses penawarannya? Lin He. Jika memungkinkan, Anda harus memotret Raja Batu ini. Menangkan sesi ini, gelar juara turnamen Raja Batu. Itu wajar. Ambil contoh Raja Batu ini. Saya masih jauh dari target saya yaitu 10 miliar. Tidak jauh. Saya tidak hanya berbicara tentang uang. Menurut Anda, bagaimana dengan Qin Zichao? Qin Zichao. Orang yang sangat biasa. Rata-rata saja. Sangat rata-rata. Sangat rata-rata sudah cukup. Seorang pria yang lebih buruk dari babi atau anjing. Itu benar. Selama Anda bisa menerimanya. Juara turnamen Raja Batu ini. Dengan nama ini. Santai saja di Jiangcheng. Buka beberapa toko taruhan batu. Ini bisa membuat toko perjudian keluarga Qin kewalahan saat itu. Lihatlah anak itu Qin Zichao. Bagaimana kamu bisa begitu sombong di Jiangcheng? Bagus. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Lebih dari itu. Selama Anda bisa mendapatkan gelar ini. Tempat untuk menetap. Lupakan saja. Aku akan memberitahumu ini nanti. Semua orang dipersilakan untuk hadir. Turnamen Raja Batu tahun ini. Aturan tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Anda semua harus hadir. Di antara batu-batu kasar tersebut, pilih sendiri 5 batu kasar Anda. Hanya 5 batu kasar terpilih. Bernilai lebih dari 100 juta. Untuk maju ke babak berikutnya. Memenuhi syarat untuk menawar Raja Batu. Dapat ditemukan dari 5 batu kasar. Giok bernilai 200 juta. Ini tidak mudah. Lebih dari sekedar tidak kecil. Sangat sulit untuk mencapai surga. Begitu banyak orang di tempat tersebut. Saya khawatir hanya Tuan Wu. Itu sebabnya Anda memiliki kepercayaan diri ini. Dan Tuan Lin. Ya. Tuan Lin. Sekarang giliran Anda untuk tampil. Keindahan. Saya ingin bagian ini. Oke Tuan. Dan bagian ini. Oke. Ini. Ini. Dan ini. Oke. Biaya 27 juta. Nilai pembelian 350 juta per mata. Hasil ini. Saya tidak tahu nanti di mana saya bisa memberi peringkat. Tubuhku semakin kuat dan kuat. Serap saja nanti. Harta karun di Batu Giok. Lain kali. Dapat berkembang. Apakah ini negara adidaya kedua? Anak laki-laki. Anda tidak bermaksud demikian dengan beberapa batu pecah ini. Hanya ingin memperjuangkannya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menawar Raja Batu? Siapa kamu? Lin He, kamu biasa-biasa saja. Ini Tuan Yao dari Yuncheng. Raja Batu dari kompetisi Raja Batu terakhir. Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Datang dan berpartisipasi dalam turnamen Raja Batu. Konyol sekali. Zichao. Katakan lebih sedikit. Lau, kamu di sini juga. Ya. Hanya juara terakhir. Tidak kali ini. Orang tua, kenapa kamu begitu sombong? Bagaimana? Lihatlah dirimu seperti ini. Menurutku itu adalah Raja Batu yang terakhir. Sangat tidak yakin. Banyak sekali omong kosong. Katakan itu. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Ini seseorang yang terburu-buru lagi. Datang dan berikan uang. Orang-orang muda. Anda sangat energik. Ehem. Lau Yao. Ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan. Menurutku kamu, hati-hati. Lau Wu, apa maksudmu?
Pemuda ini luar biasa. Baru saja mendapatkannya dari saya beberapa hari yang lalu, memenangkan 1 miliar. Jika Anda ingin bertaruh dengannya, sebaiknya aku menasihatimu, lebih baik mainkan kecil-kecilan. Ternyata Lawu beberapa hari lalu. Saya baru saja kalah dari anak ini. Hahaha. Apa identitas saya? Raja Batu yang bermartabat. Bagaimana aku bisa berkenalan denganmu? Orang-orang muda, jaga dirimu. Kemampuan akting orang tua ini sangat bagus. Baru saja, biarkan dia berpura-pura bulat. Jangan khawatir. Kita. Apakah kamu masih akan menawar Raja Batu? Nilai tertinggi Stone King di masa lalu. Hanya 6,8 miliar. Saya tidak percaya seseorang akan menawar nanti akan melebihi harga ini. Selama aku bisa, harga di bawah 7 miliar. Foto Raja Batu. Di antaranya, ada laba bersih 4 miliar. Selamat kepada Guru Yao, 5 batu kasarmu. Nilai total yang ditawarkan, 180 juta batu giok. Berhasil diperoleh kualifikasi untuk menawar Raja Batu. Tuan Lin, apakah Anda ingin membuka batunya? Terbuka. Ini adalah warna hijau kekaisaran yang paling utama, sepotong besar. Setidaknya bernilai 100 juta. Tepatnya, nilai 120 juta. Selamat kepada Guru Lin. Orang ini hanya beruntung. Saya tidak percaya bagian kedua. Anda juga bisa mendapatkan warna hijau imperial terbaik. Batu kasar kedua masih ada. Hijau kekaisaran terhebat. Senilai NT7, 5 juta. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak ada komentar. Selamat kepada Guru Lin. 5 batu kasarmu. Nilai total yang ditawarkan, 350 juta yuan batu giok kualitas terbaik. Hasil ini telah melampaui milik Guru Yao, 80 juta. Dan 170 juta milik Master Wu. Untuk sementara berada di peringkat nomor. Bagaimana dengan Lao Yao? Anggap saja skill orang ini bagus kan? Saya percaya sekarang. Itu hanya petunjuk sementara. Nanti, lelang Raja Batu adalah pemenang besar. Di. Sayangnya. Selamat kepada Guru Lin. Tuan Wang. 3 Tuan Wu. Memenuhi syarat untuk menawar Raja Batu. Tuan Lin masih luar biasa. Sebanyak 5 batu kasar ditemukan. 350 juta batu giok. Keduanya adalah Tuan Wu dan Tuan Yao. Totalnya bertambah. Saya punya firasat. Tuan Lin. Akan kali ini. Turnamen Raja Batu. Juara utama. Jika ketiga master itu optimis, mari kita mulai proses penawaran. Saya nyatakan, acara penawaran master batu ini secara resmi dimulai. Harga awal 500 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50 juta. Lin He. Raja Batu di atas panggung, berapa nilainya? Jika saya katakan, batu itu bernilai lebih dari 10 miliar. Apakah kamu percaya? Bagaimana mungkin? $800 juta. 1 miliar. 1,3 miliar. 1,5 miliar. 1,6 miliar. Tuan, berapa nilai Raja Batu? Batu ini. Tekstur. Kepala pasir. Lebih baik dari tahun lalu. Saya rasa. Nilainya sekitar 3,5 miliar. Sangat banyak. 2 miliar. 2 miliar. Orang tua Wu memiliki sumber keuangan yang terbatas. Dia kalah dari Lin He beberapa hari yang lalu. 1 miliar. Saya akan membayar 2 miliar. Dia seharusnya tidak memiliki keberanian. Jangan tawar-menawar lagi denganku. Nilai batu ini seharusnya sekitar 5 miliar.
Tidak ada persaingan dari Lao Wutou. Harganya akan dilelang nanti. Seharusnya tidak lebih tinggi. 2,2 miliar. 2,5 miliar. Zhou Tou tua ini. Ini seperti plester kulit anjing. Tuan, haruskah kita terus mengikuti? Itu sungguh tidak mungkin. Saya mengambil uang grup Qin, pinjamkan padamu. Aku akan melupakannya. 3,5 miliar. Hanya perkiraan harga saya. Raja Batu tahun ini berjaga-jaga, ada yang tidak beres. Bukankah itu berarti kamu? Apakah grup Qin telah terseret ke dalam air? Tuan Yao menawar 2,5 miliar. Apakah ada orang lain di sana, melebihi harga ini? Jingran, tanpa lelaki tua itu. 3 miliar. Ya. 3 miliar. Wah, apakah kamu punya 3 miliar? Anda tidak peduli berapa banyak uang yang saya miliki. Bagaimana? Apakah Anda ingin merekomendasikan manajemen keuangan yang besar? Lin He. Bagaimana cara berbicara? Berapa umur Tuan Yao? Pergi bekerja di bank. Mereka juga tidak bisa menerimanya. Bagaimana saya dapat membantu Anda dalam pengelolaan keuangan dalam jumlah besar? Saya akan membayar 3,5 miliar. 4 miliar. 44,5 miliar. 5 miliar. Lin He. Jangan marah. Tenang saja. Di turnamen Raja Batu tahun sebelumnya, hanya 2 kali. Dibuka lebih dari 5 miliar batu kasar. Yakinlah. Saya mengetahuinya dengan baik. Raja Batu di atas panggung sangat berharga. 111 miliar. Harga penawarannya hanya 5 miliar. Apa bedanya? 5,1 miliar. 5,5 miliar. Lao Wu. Bagaimana kalau kita bergabung? Ambil contoh Raja Batu ini. Anda dan saya sama-sama berasal dari Yuncheng. Mereka semua adalah pemain besar di dunia judi batu. Anda tidak bisa hanya melihat Raja Batu ini. Itu jatuh pada anak asing ini. Moderator, saya lapor. Orang tua ini curang. UPS, lupakan saja. Harga 5,5 miliar. Itu sendiri agak tinggi. Katakan lagi. Nama Raja Batu didapat berdasarkan kemampuan seseorang. Anda dan saya sama-sama tua. Bergabunglah untuk menindas seseorang lagi. Seorang anak laki-laki dari luar kota. Sebarkan beritanya. Membuat orang tertawa. Lawu kamu. Orang tua ini. Biasanya agak sombong. Lainnya. Saya benar-benar tidak bisa menyalahkan hal lain. Saya mengerti. Dia kalah darimu terakhir kali. Ketakutan. Oh. Lawu kamu. Hei. 5,5 miliar untuk pertama kalinya. 5,5 miliar untuk kedua kalinya. 50 triliun untuk ketiga kalinya. Selamat kepada Guru Lin. Dengan harga 5,5 miliar. Ambil foto Raja Batu ini. Dan menang tahun ini. Nama Raja Batu dalam kontes Raja Batu. Bagus. Luar biasa. Bagus. Sangat mengagumkan. Mengagumi. Memang pantas. Harga 5,5 miliar. Ya Tuhan, itu sangat arogan. Harapan. Sampai jumpa lagi, Tuan Lin. Anda tidak akan kehilangan uang, bukan? Sulit untuk mengatakannya. Harga 5,5 miliar. Taruh di sesi ke-20 yang lalu. Hanya 2 kali. Anda tidak akan kehilangan uang. Saya pikir dengan Tuan Wu. Dibandingkan dengan Yao Lao, Tuan Lin lebih baik. Saya berharap untuk menyaksikannya nanti. Sebuah keajaiban. Seperti yang diharapkan, masyarakat berpenghasilan tinggi mendapatkan keuntungan yang tinggi meskipun butuh waktu. Harga 5,5 miliar. Saya mengambil foto Raja Batu ini. Tapi ada juga, untung 5,5 miliar. Bersenandung. Anak laki-laki. Saya pikir kamu benar-benar mampu. Ternyata, Anda berpura-pura menjadi gemuk. Orang tua, aku sudah lama menoleransimu. Anda berbunyi bip. Apa yang ingin kamu katakan? Saya yakin Anda, Raja Batu. Memperbaiki kerugian. Apa yang harus dipertaruhkan? Benar. Orang tua. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Saya berani bertaruh 10, bukan 2 miliar. Jika kamu, Raja Batu, tidak bisa memotong 5,5 miliar giok di atas, Anda kehilangan saya 2 miliar. Beranikah kamu? Bagus. Tapi jika potong lebih dari 5,5 miliar, potong lebih dari 5,5 miliar, aku kalah darimu. 2 miliar. Ini adalah kesepakatan. Bertekad. Bisakah Master Lin membuka batu? Terbuka. Ya. Saya merasakan kekuatan di tubuh saya sekarang. Sangat kuat. Itu bahkan mungkin
Ledakan bola basket dengan tangan kosong. Menggosok baja dengan tangan kosong. Kekuatanku terlalu kuat, kan? Layak menjadi Raja Batu bernilai puluhan miliar. Jingran membangunkanku, kekuatan yang sangat kuat. Melukai orang di udara dan menghancurkan baja dengan tangan kosong. Kedua negara adidaya ini. Semuanya sangat menakutkan. Tidak tahu juga. Tunggu aku menyerapnya lagi setelah harta cukup. Kekuatan super ketigaku. Apa itu? Tuan. Buka bar batu. Kenapa belum hijau? Seharusnya tidak demikian. Mesin pemotong ini sudah. Itu dipotong sedalam 2 kaki. Hal ini tergantung situasi pada tahun-tahun sebelumnya. Lampu hijau sudah lama berlalu. Benar. Kali ini Raja Batu. Itu tidak mungkin tindakan palsu, bukan? Hum 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 hum. Lin He. Anda, kelembapan Raja Batu, agak besar. Jika ini pecundang. 5,5 miliar Anda tidak hanya akan kehilangan lebih dari setengahnya. Kami juga akan membayar Guru You 2 miliar. Orang-orang muda. Masih terlalu lembut. Ingin bertarung denganku. Bahkan tidak dekat. Kaisar tidak sedang terburu-buru. Kasim itu cemas. Mataku. Tidak pernah melakukan kesalahan. Saya tidak percaya ada yang tidak beres kali ini. Yo Yun akan kalah dariku kali ini. 2 miliar. Adapun Qin Zichao ini. Saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda ketika saya kembali ke Jiangcheng. Jangan sombong dalam kemenangan dan jangan berkecil hati dalam kekalahan. Pria yang baik. Sangat menawan. Saya sangat menyukainya. Apa yang harus dilakukan? Oh tidak. Hanya saja belum hijau. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Lin He kalah? Teruslah menonton. Lampu hijau. Benar-benar terjadi. Ya Tuhan. Sungguh menakjubkan. Benar-benar hijau. Dan warna hijaunya sangat murni. Itu pasti yang terbaik di antara tanaman hijau kekaisaran. Mungkin itu masih Supreme Imperial Green. Jika itu masalahnya. Saya khawatir dengan nilai batu ini. Ini lebih dari bagian manapun sebelumnya. Hijau kekaisaran tertinggi. Kasim itu. Buka matamu. Perhatikan baik-baik. Raja batu kita. Apakah Anda akan kehilangan uang? Wah. Ini benar-benar warna hijau kekaisaran tertinggi. Wow, bagian yang besar. Itu sangat berharga. Jumlahnya puluhan miliar, bukan? Ini. Ini adalah hijau kekaisaran tertinggi, sepotong besar. Nilai minimum, bernilai 11 miliar. Giok bernilai tinggi. Atau dalam sejarah turnamen Raja Batu? Unik. Tuan Lin, saya harus mengatakan Anda sangat beruntung. Hijau kekaisaran tertinggi. Pria ini. Ada apa dengan pria ini? Semoga beruntung. Ah, Lin He, apakah kamu mendengar itu? Itu adalah hijau kekaisaran tertinggi. Kami menghasilkan total 5,5 miliar. Hei, Bibi An. Apakah kamu melakukan kesalahan? Saya menghasilkan 5,5 miliar. Bukan kita. Ini adalah buku istri saya. Jangan khawatir tentang Bibi An. Tuan Yo. Berikan padaku. Apa? 2 miliar taruhan. Apakah Anda ingin memutuskan kontrak? Oh, Lau Wu, titik terbuka. Begitu banyak orang yang menonton. Kata Sandi. 66. Keterampilan perjudian batu Master Lin. Saya Wu. Sangat mengagumi. Ada banyak tempat di mana saya tersinggung di masa lalu. Saya juga berharap Guru Lin, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan Wu, apa yang harus dikatakan? Katakan lagi. Bukankah Anda mengembalikan 1 miliar kepada saya? Kamu nak. Begitu banyak orang. Saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan muka saya. Haha. Tuan Lin. Bolehkah aku berfoto denganmu? Aku menginginkannya, dan saya. Ya. Wah. Lin He memiliki gelar Raja Batu. Di Jiangcheng mulai sekarang, di mana lagi keluarga Qin bisa bertaruh pada kota batu tempat bertahan hidup. Saya perhiasan Anshi. Tidak pernah lagi. Lihatlah wajah keluarga Qin. Adik kecil ini. Semakin saya melihatnya, ini menjadi semakin langka. Kita harus menemukan cara. Jatuhkan dia.
turnamen Raja Batu hari ini. Cukup bagi saya untuk mendapatkan penghasilan 78 miliar. Ditambah sebelumnya, 88 miliar. Tujuan kecil 10 miliar. Sudah terpenuhi secara berlebihan. Saya akan kembali ke Jiangcheng besok, berikan kejutan pada Koi. Lin He. Ada kecoa di tempat tidurku. Oh, itu sangat menakutkan. Datang dan bantu aku menangkapnya. Bibian. Apakah Anda yakin ada kecoa di sini? Kenapa aku tidak terlihat seperti itu? Benar-benar, di sini saja. Besar sekali. Oh. Ah. Bibian. Apa yang ingin kamu lakukan? Berpikir. Hei. Bukan itu yang saya maksud. Tapi itulah yang saya maksud. Anda benar-benar memberikannya kepada saya. Kejutan yang sangat besar. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Anda mengambil sedikit tindakan. Ambil saja. Juara turnamen Raja Batu. Ayo. Biarkan bibimu menjagamu. Hei, Bibian. Tidak berhenti. Kamu punya tato. Apa salahnya punya tato? Kamu kepada wanita bertato punya pendapat. Sangat keras kepala. Dan sangat besar. Ketika saya menonton film, aktris terlihat dengan tato. Aku hanya mempercepatnya. Apakah menurut Anda dampaknya besar? Silakan menonton filmnya. Anda sebaiknya menjadi nyata. Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu. Dia benar-benar melakukannya. Saya mengetahuinya. Dia tidak akan mengecewakanku. Koi. Makan dengan tenang. Koi. Apa yang membuatmu tersenyum bahagia? Mungkinkah itu anak laki-laki bernama Lin. Mengirimi Anda pesan lain. Tuan Qin mengatakannya. Selama aku bisa mewujudkannya, dia menikah dengan ikan koi. Beri saya manfaat 100 juta saja. Su Jiangwo dan saya menikah beberapa hari yang lalu. Hal lama ini telah menjagaku. 100 juta milik Tuan Qin. Saya harus mendapatkannya. Koi. Kamu masih muda. Beberapa hal. Dengarkan pendapat keluarga Anda. Aku ayahmu. Bisakah aku menyakitimu? Zichao adalah anak yang baik. Sebaiknya Anda memikirkannya lagi. Ayah, bukankah kamu bilang beri Lin He 1 tahun? Buktikan sendiri. Saya akui. Lin He itu memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi saya ingin mendapat penghasilan yang cukup dalam setahun 10 miliar. Kata-kata ini. Dengarkan saja. Kau muda sangat ambisius. Bukan kebiasaan yang baik. Saya sudah tua. Industri keluarga Su. Cepat atau lambat itu akan diserahkan kepada Anda. Menurut Anda, di masa depan, setelah Anda mewarisi keluarga Su, Lin He itu, bantuan apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Ayah, Lin He tidak terlalu ambisius. Hasilkan 10 miliar per tahun. Untuk bisa mengatakan hal seperti itu, apa jadinya jika tidak terlalu ambisius? Xiaoli, kamu nak. Itu terlalu sederhana. Terlalu bagus untuk berbohong. Jika Lin He bisa melakukannya dalam waktu 1 tahun, hasilkan cukup 10 miliar. Jadi apa? Sebelumnya di toko batu judi keluarga Qin, Lin He memperoleh 1,7 miliar. Ditambah kali ini, 5 miliar dalam kontes Raja Batu. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia sudah mendapatkan penghasilan 7,2 miliar. Sebuah tujuan kecil puluhan miliar untuk dia. Hanya saja, jangan menganggapnya terlalu mudah, oke? Jika Lin He itu bisa ada di sana, dalam waktu 1 tahun, hasilkan cukup 10 miliar. Saya meminta maaf kepadanya secara langsung, baik atau tidak. Ayah, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesalinya. Ya. Lihat sendiri. Apa yang kamu lihat? Bagaimana ini mungkin? Itu benar. Tentu saja itu benar. Semuanya ada di berita. Masih ada kebohongan. Lin He ini. Sungguh tidak terduga. Lin He ini benar-benar ada. Kemampuan yang luar biasa. Dan Koi dan dia. Masih bahagia satu sama lain. Dalam hal ini. Penuhi mereka. Itu tidak sulit. Halo. Halo, Koi. Segera turun dari pesawat. Di mana kamu? Aku akan mengantar bibiku kembali dulu, lalu pergi mencarimu. Ngomong-ngomong, ada kabar baik untukmu. Apakah kamu mengerti? Gelar Raja Batu. Berita menghasilkan miliaran lagi. Bagaimana kamu tahu?
Tebak. Jam berapa penerbanganmu? Aku akan menjemputmu. Oke. Ayah. Anda akan menemani saya untuk menetap nanti. Apa yang akan saya lakukan di Anjia? Minta maaf. Saya lupa apa yang baru saja Anda katakan. Koi, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ada orang tua yang meminta maaf kepada generasi muda? Bersenandung. Sepertinya sekarang. Lin He itu sangat mampu. Karena Koi sangat menyukainya. Lalu wajah lamaku. Serahkan saja untuk saat ini, tidak lebih. Koi. Aku bersamamu. Pergi jemput seseorang. Ya. UPS. Bibian. Saya sudah menjelaskan semuanya. Sungguh. Ketika saya masih duduk di bangku SMP, teman sekamar wanita itu punya tato. Dia selalu menggangguku. Jadi, sekarang ketika saya melihat orang-orang bertato, saya takut. Diam. Selesai. Bibian sepertinya sangat marah kali ini. Jiang A 33333. Lin He, aku minta maaf. Aku sedang sibuk kali ini. Masalah perusahaan. Aku juga tidak bisa menemanimu ke Yuncheng. Tentu saja, saya juga tidak bisa menyaksikannya. Momen kejayaan saat Anda menangkap Raja Batu. Kamu. Anda tahu semuanya. Suatu hal yang besar. Semuanya ada di berita. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Bibi. Terima kasih telah menemani Lin He dalam perjalanan ini. Apa ini? Kamu kenal aku? Tidak apa-apa. Saya suka berjalan-jalan di Gambling Stone Square. Perjalanan ini, saya juga mendapatkan banyak hal. Lin He telah dibuka. Sepenuhnya bernilai 16 miliar. Giok terbaik. Jual kepada kami perhiasan Anshi. 16 miliar. Tapi nilai Raja Batu. Bukankah itu 11 miliar? Nilai Raja Batu. Itu 11 miliar, itu benar. Tapi Koi. Bukankah begitu? Di pabrik perjudian batu sebesar Yuncheng. Bisakah dia tetap menganggur? Aku beritahu kamu, perjalanan ini. Lin He menghasilkan banyak uang. Menghasilkan 15 miliar penuh. 15 miliar. Sangat berlebihan. Tentu saja. Coba saya lihat sekarang. Orang tua itu, Su Dingguo. Apalagi yang bisa dikatakan? Ya. Bibi. Sebenarnya. Ayahku ada di sini. Bulan itu seperti, apakah sudah terlampaui memarahiku di belakangku? Jangan selalu mengutuk orang di belakang mereka. Baik atau buruk, saya juga saudara ipar Anda. Bukan begitu. Ketika aku memarahimu di belakangmu. Bukankah kamu di sini? Saya memarahi Anda secara langsung. Su Dingguo. Kamu tidak akan lupa. Mengapa adikku hilang? Sayangnya. Apa yang terjadi saat itu? Ini benar-benar salahku. Andai saja aku bisa mengemudi, lebih berhati-hati. Adikmu. Dia tidak akan mati. Paman Su. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak. Apakah Anda ingin meminta maaf kepada Lin He? Bukankah ini yang kamu minta? Saya bercanda. Mengapa Anda menganggapnya serius? Tidak bisa melakukannya? Tidak bisa melakukannya. Paman Su. Anda seorang penatua. Inilah rasanya menjadi manusia. Jika Anda melakukan kesalahan, akui saja. Berdiri tegak saat dipukul. Meskipun kamu sebelumnya di keluarga Sukami. Saya bersumpah untuk berhasil. Hasilkan cukup dalam setahun. 10 miliar. Kata-kata yang berani. Saya hanya ingin mendengarkan. Tapi, Anda sebenarnya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Itu karena aku punya teknologi identifikasi harta karun yang unik. Jika itu adalah orang normal, saya rasa itu sangat tidak mungkin. Ini bukan sepenuhnya salah Paman Su. Bagaimanapun juga, Paman Su, juga demi Koi. Ini benar. Paman Su, apakah kamu bercanda? Saya hanya beruntung. Ya, orang-orang muda. Kerendahan hati adalah hal yang baik. Tapi terlalu rendah hati. Itu tidak bisa dihindari, diduga sombong. Apakah ada sesuatu yang terjadi malam ini? Datang saja ke rumah saya untuk makan santai. Ini membuat keluarga, itu juga sangat hidup dan hidup. Ngomong-ngomong, saya juga merasa kasihan pada diri saya sendiri sebelumnya. Ramah tamahan yang buruk. Minta maaf padamu. Baik atau tidak? Punya waktu. Tentu saja ada waktu. Xiaolin, ayo, kita lakukan lagi. Oke. Hidup ini sungguh tidak kekal. Terakhir kali saya datang ke rumah Su, hampir diusir. Datanglah kali ini, bahkan dengan Paman Su. Duduk di meja, minum dan mendentingkan gelas. Tampaknya itu menantu dari keluarga Su. Saya bertekad.
Lin He. Inilah yang terjadi jika saya minum terlalu banyak. Jangan seperti dia. Siapa yang minum terlalu banyak? Saya tidak akan mabuk setelah 1000 cangkir. Kamu gadis. Benar-benar omong kosong. Halo. Saudara Dingguo. Saya pikir itu akan terjadi lusa. Hari yang baik. Bagaimana dengan kedua keluarga kita? Bertemu. Letakkan Zichao. Pernikahan dengan Koi telah diselesaikan. Saudara Shanghai. Nah, Anda lihat seperti ini. Dalam 2 hari terakhir, saya pikirkanlah dengan serius. Ya. Hal-hal tentang anak-anak. Kami adalah orang-orang tua. Jika Anda terlalu banyak ikut campur, itu tidak bagus, bukan? Jadi, pernikahan antara dua keluarga kami. Menyerah saja untuk saat ini. Itu saja, saudara Shanghai. Luangkan waktu 2 hari ini. Ayo keluar dan berkumpul lagi. Oke. Ah, baiklah. Hei. Saudara Dingguo, kamu, apa yang kamu katakan? Halo. Su Dingguo, mainkan trik ini dengan saya. Benar-benar tidak tahu malu. Ayah, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Lin He ada di sini kali ini. Turnamen Raja Batu, mencuri perhatian, menghasilkan puluhan miliar. Tidak mungkin bagi keluarga Su setuju dengan pernikahan ini. Anda tidak mempercayainya. Anda harus menelepon saya. Mempermalukan diri sendiri. Bersenandung. Mempermalukan diri sendiri. Bersenandung. Saya ingin melihat siapa yang ada di sana. Mempermalukan diri sendiri. Keluarga Qin kami. Setelah bertahun-tahun di Jiangcheng, mampu membuat mereka kewalahan. Keluarga Su dan keluarga An. Apa yang kamu andalkan? Andalkan kekuatan. Ya, beritahu. Mulai besok. Grup Qin. Batalkan semua kerjasama dengan Su. Saya percaya. Ini tidak akan lama. Su Dingguo. Dia akan dengan patuh memohon untuk datang ke rumah Anda. Ngomong-ngomong ayah. Dan Lin He itu. Kita juga tidak bisa membiarkannya pergi. Bersenandung. Yang beruntung. Hanya sedikit manis. Keluarga Qin kami ingin menghadapinya. Ini bukan masalah menit saja. Pergilah dan beritahu saudara Bao di atas. Beri dia 10 juta. Katakan padanya. Sebelum matahari terbenam besok. Saya tidak ingin melihat Lin He masih hidup di dunia ini. Saudara Bao adalah Jiangcheng kita, kaisar bumi dari dunia bawah tanah. Dia mengambil tindakan. Sulit bagi Lin He untuk tidak mati. Hal-hal yang tidak berguna. Awalnya saya ingin menikah. Mari kita lakukan secara perlahan kanibalisasi keluarga Su mereka. Tapi kamu bahkan tidak punya gadis kecil yang manis, bahkan tidak bisa bersaing. Sekarang lebih baik. Kami hanya bisa memulai perang dengan keluarga Su mereka. UPS. Tidak, aku terlalu mabuk. Hei, menantu yang berbudi luhur. Ayo minum lagi besok. Pelan-pelan dan aman. Lin He, ada apa denganmu? Biarkan ayahku minum sebanyak itu. Ya, salahkan saya. Tidakkah kamu melihat? Paman Su barusan ambil inisiatif untuk menentingkan gelas dengan saya. Paman Sulah yang tidak mengikuti etika bela diri. Untungnya, saya bisa minum dengan baik. Jika tidak, saya sudah memuntahkan anggurnya. Lin He, Anda juga makan makanan ini. Minum anggur juga. Ini sudah larut. Ke mulut mana aku harus kembali? UPS. Oh tidak, sedikit pusing. Saya hari ini. Mungkin aku tidak akan bisa pulang. Di mana kamu akan tinggal jika kamu tidak pulang? Koi adalah pacarku. Aku hanya perlu berdekatan dengannya. Tidak. Ketika saya tinggal di sini sebelumnya, mereka semua tidur dengan ikan koi. Tentu saja hari ini juga kami berdua hidup bersama. Apa yang kamu pikirkan? Bibi bercanda. Bukannya kamu tidak tahu. Ah, aku tahu. Tahu. Anda akan tidur di kamar tamu malam ini. Aku tidur dengan bibiku. Lin Xiao. Perjalanan ke Yuncheng ini sudah menghasilkan puluhan miliar. Kenapa kamu masih berdandan? Sepertinya pembenci lama. Saya mendengarkan bibi saya hari ini. Pergi ke pusat perbelanjaan. Saya akan memberi Anda beberapa nasihat bagus. Saatnya berdandan dengan benar. Oke, ayo pergi. Namamu Lin He. Siapa kamu? Saudara laki-laki. Dia bahkan tidak mengenalku. Wah, dengarkan aku. Nama saya Chen Yunbao. Seseorang menawarkan puluhan juta ingin membeli hidupmu. Chen Yunbao. Belum pernah mendengarnya. Chen Zibao. Saya tahu. Apa yang kamu katakan? Kalau tidak, ayo pergi. Kalau tidak, ayo pergi. Begitu mereka melihatnya, bukan hal yang baik. Cewek. Apa yang kamu katakan? Sakit. Wah, kamu sudah mencari kematian. Ayo, saudara-saudara, persetan dia sampai mati.
Bangun dan bersetan dengannya sampai mati. Katakan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tidak ada yang mengirimku. Aku bilang. Ya. Qin Zichao dari grup Qin. Dia memberi saya 10 juta. Biarkan aku membunuhmu. Ngomong-ngomong, pertahankan orang-orang di sekitarmu. Menangkap 2 wanita cantik. Berikan padanya. Anda ingin menangkap saya, bukan? Qin Zichao memintamu untuk datang, kan? Ayo, tangkap aku. Oke, Qin Zichao. Aku belum merepotkanmu. Anda harus membiarkan orang lain pergi dulu. Datang ke pintu Anda. Dalam hal ini. Kemudian grup Qin Anda. Bersiaplah untuk kehancuran. Koi. Apakah Anda ingin mencobanya juga? Sangat menyenangkan untuk memukul seseorang. Biarkan mereka pergi. Terima kasih saudara. Terima kasih, Nona Su. Tunggu aku. Ayo lanjutkan rencana kita. Jangan khawatir tentang peran kecil ini, mempengaruhi suasana hati seseorang. Ayah. Ayah, ada apa denganmu? Hei, pagi ini keluarga Qin. Ini seperti gila. Hancurkan hubungan dengan keluarga Sukami, semua perjanjian kerjasama. Saya benar-benar tidak mengerti. Qin Shanghai, orang tua ini, bagaimana menurut Anda? Saya lebih baik kehilangan uang daripada memutuskan kontrak. Mungkinkah itu? Apakah Anda masih ingin memulai perang dengan keluarga Sukami? Hal yang paling berlebihan adalah grup Qin. Dan dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran. Dari keluarga Sukami. Mencuri banyak pelanggan. Melihat kembali hal ini. Hari-hari keluarga Sukami tidak bersenang-senang. Hei, aku pernah mendengar kamu mengatakan itu sebelumnya. Industri keluarga Qin. Bukankah pusat taruhan batu adalah pemain terbesar? Ya. Keluarga Qin besar dan kecil di Jiangcheng. Ada puluhan rumah judi batu. Rumah judi ini, keuntungan yang dihasilkan setiap tahunnya menyumbang 50% dari total keuntungan keluarga Qin. Itu bagus. Apa yang bagus? Paman Qin. Hal-hal tentang keluarga Qin, serahkan saja padaku. Serahkan pada Anda. Kobayashi. Anda tidak memahami masalah bisnis. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidak mengerti masalah bisnis. Tapi mari kita bergerak. Keluarkan bahan bakar dari kuali. Saya merindukan keluarga Qin. Akan jatuh di depan keluarga Su. Maksudmu? Kita perlu memasang papan nama di Jiangcheng. Hancurkan toko perjudian keluarga Qin. Memasang papan nama saja tidak cukup. Saya masih ingin berada di toko taruhan batunya. Hancurkan tempat itu. Hancurkan tempat itu. Kedengarannya menarik. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang. Paman Su. Jika kamu percaya padaku, Anda minum teh selama ini. Memancing-memancing, jangan pedulikan urusan perusahaan. Seminggu kemudian, saya akan membantu keluarga Su membalikkan krisis ini. Menantu yang baik, aku percaya padamu. Tanpa diduga, Qin Zichao pergi ke Yuncheng. Benar-benar membawanya begitu banyak hal baik. Itulah masalahnya. Saya tidak diterima. Itu Tuan Lin. Tuan Lin ada di sini. Saya baru melihatnya pagi ini. Tuan Lin di Yuncheng. Berita tentang memenangkan Raja Batu. Tuan Lin luar biasa. Sebenarnya bisa dikalahkan. Para ahli judi batu dari Yuncheng. Menangkan mahkota Raja Batu. Sungguh memalukan bagi kami, Jiangcheng. Ya. Tuan Lin, Anda juga di sini. Toko batu judi keluarga Qin. Bisakah Anda membantu saya? Pilihlah sebuah batu. Saya menawarkan 1 juta. Saya akan membayar 2 juta. Silakan bertanya pada Guru Lin. Bantu saya memilih batu yang kasar juga. Terlepas dari untung atau ruginya, itu semua milikku. Saya tidak menyangka Anda dikenal sebagai Raja Batu. Ini bekerja cukup baik di sini. Sepertinya bintang besar. Bukan itu masalahnya. Koi, kamu sangat cerdas. Dipilih sekaligus. Aku, Raja Batu, adalah seorang laki-laki. Apakah kamu memujiku? Apakah Anda masih memuji diri sendiri? Lin He. Anakmu belum mati. Aku belum mati. Oh. Teringat. Beberapa waktu lalu Anda menemukan saudara Bao. Anda menginginkan hidup saya, bukan bersenandung. Sayangnya dia tidak berguna. Dia dikalahkan oleh saya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Saudara Leopard sebenarnya melewatkannya. Manis sekali. Bagaimana dengan kakak macan tutul dan kakak anjing? Saya tidak tahu. Itu kamu. Anda datang ke toko batu judi keluarga Qin kami. Apa yang kamu lakukan? Apakah saya datang untuk membeli batu? Apa aku ingin mentraktirmu makan malam? Toko judi batu keluarga Qin kami. Anda tidak diterima.
Tinggalkan aku secepatnya. Apa maksud Tuan Qin dengan ini? Mengapa tidak menyambut Guru Lin? Mungkinkah itu? Apakah kamu takut Tuan Lin ada di sini? Dapatkan batu giok terbaik. Ya, tidak ada yang melakukan bisnis seperti ini. Saat Anda bertemu seorang master, segera keluar. Takut kehilangan uang. Temui kami. Keterampilan judi batu rata-rata. Sambut saja kamu dengan senyuman. Hasilkan kekayaan secara diam-diam. Itu saja, Tuan Qin. Jika Anda melepaskan Guru Lin hari ini, lalu kita semua akan pergi. Kunjungi kami semua. Jangan pernah datang lagi. Apakah keluarga Qin Anda berjudi di toko batu? Hei hei hei. Setiap orang telah salah paham. Bukan itu yang saya maksud. Jika hari ini, usir Lin He pergi. Mulai sekarang, kami akan menyebarkannya ke puluhan dan ratusan. Siapa yang akan datang kepada kita? Ayo bermain di toko judi batu keluarga Qin. Sekarang saya hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidung saya. Saya harap si kecil imut ini jangan terlalu beruntung. Bukan itu yang saya maksud. Itu bagus. Pelayan di batu kasar. Saya ingin ini. Ini. Dan ini. Itu. Ada dua lagi di sana. Yang sebaliknya. Dan ini yang pertama, ketiga. Dan yang terakhir. Tuan Lin. 12 batu pilihan Anda. Harganya 130 juta. Gesek kartu Anda. Total batu kasar senilai 1,6 miliar. Setelah menyerap energi permata ini, saya merasa tubuh saya lebih kuat. Bahkan kecepatannya meningkat pesat. Potongan hijau kekaisaran terhebat senilai 330 juta. Lin He, kamu gadis kecil yang manis. Harganya hanya 6 juta. Tepat di toko batu judi keluarga Qin saya. Membuka batu giok senilai 330 juta. Potongan hijau kekaisaran terhebat senilai 1,6 miliar yuan. Aku tidak percaya gadis kecil yang manis ini. Semoga beruntung. Bagus. Sangat mengagumkan. Bagian terakhir adalah giok hijau Qin yang terbaik. Bernilai 66 juta. Luar biasa. Tuan Lin luar biasa. 300 juta batu kasar. Sebenarnya menawarkan nilai 1,6 miliar batu giok. Hanya dalam waktu singkat. Itu laba bersih 1,47 miliar. Inilah kecepatan menghasilkan uang. Qin Xiao. Kamu sepertinya terlihat sangat tidak senang. Tidak, saya sangat senang. Benarkah? Maka aku akan membuatmu lebih bahagia. Siapa yang baru saja bilang? Beri aku 1 juta. Biarkan saya membantunya memilih batu itu. Ini aku. Lin He, apa maksudmu? Transfer. Halo Tuan Lin. 1 juta yuan diterima. Silakan. Di dalam kabinet nomor 83. Batu kasar senilai 5,3 juta. Dapat menghasilkan 7 juta batu giok. Siapa yang mau memberiku 2 juta? Pilih batu kasar. Ini aku. Ayo. Silakan. Di dalam kabinet nomor 13. Batu kasar senilai 3,2 juta. Mungkin bisa dibuka. 6 juta permata. Lin He, apa yang kamu lakukan? Giok yang bisa menghasilkan uang. Mengapa kita tidak mengendarainya sendiri? Bibian. Kecil. Tata letaknya lebih kecil. Anda memanggil saya Nona Lin. Apakah saya masih bisa peduli dengan hal ini? Untung 1,8 juta? Katakan lagi. Sekarang mereka milikku. Penggemar setia. Menunggu dari mulut ke mulut, toko judi kami dibuka untuk bisnis. Mereka adalah kita. Pelanggan paling setia. Tuan Lin sangat pintar. Tinggi. Ini sangat tinggi. Wah. Ini benar-benar 7 juta batu giok. Tuan Lin benar melakukannya. Hei, saya juga. Itu sebenarnya sudah dibuka. 6 juta bibit berubah menjadi hijau. Lin He. Anda mencari kematian. Lin He. Anda mencari kematian. Tidak yakin.
Apakah Anda ingin memanggil saudara Bao ke sini? Mari kita membuat isyarat lagi. Tuan Lin, saya ingin lebih, saya ingin lebih. Saya akan membayar 3 juta, dan saya akan membayar 5 juta. Bantu saya memilih bagian lain. Aku juga menginginkannya, aku juga menginginkannya. Datang satu persatu. Ayo satu. Pak Lin He, gadis kecil yang manis itu. Sama seperti pria saat ini. Pindai kami seperti orang gila. Tempat di mana keluarga Qin berjudi di kotak batu. Dia tidak hanya bertaruh pada batu saja, juga membantu orang lain untuk bertaruh pada batu. Hanya dalam 3 hari. Keluarga Qin kami akan menderita kerugian lebih dari 6 miliar. Kurang dari setengah bulan. Keluarga Qin kami akan segera hancur. Bersenandung. Bajingan ini benar-benar mencari kematian. Dalam hal ini. Lalu biarkan dia berbicara dengan Su Dingguo. Seluruh keluarga akan masuk neraka. Juga. Saat ini keluarga kami, rantai modalnya ketat. Deklarasi perang dengan keluarga Su. Tenang saja dulu. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Bersenandung. Istri Su Dingguo, Yao Linlin. Itu orangmu, kan? Ini, Anda tahu ini. Trik kecilmu itu. Itu semua sisa dari permainanku. $300 juta diterima. Halo, sudah 300 juta ditransfer kepada Anda. Menurut kami, buatlah janji untuk merencanakan sesuatu. Jangan main-main. Saya tahu bagaimana melakukannya. Bertahun-tahun, saya belum pernah sangat senang. Di Jiangeng. Qin Shanghai si imut kecil itu. Itu telah menahan saya selama hampir 20 tahun. Sepertinya sekarang. Apakah tidak lebih dari itu? Baru beberapa hari sejak perang dimulai, keluarga Qin tidak tahan lagi. Ayah, keluarga Qin mengenalinya. Mungkinkah mereka ada di sini lagi? Konspirasi macam apa ini? Kamu bilang. Itu bukan hal yang tidak masuk akal. Saya masih perlu menemukan seseorang hari ini. Cari tahu lebih banyak tentang keluarga Qin. Dingguo selamatkan aku. Saya diculik oleh Qin Shanghai dan lainnya. Kemarilah dan selamatkan aku. Lin. Ada apa denganmu? Mereka tidak menyakitimu, bukan? Apakah Su Dingguo melihatnya? Istrimu ada di tanganku. Jika Anda ingin menyelamatkannya, datanglah ke Jalanan Shan. 132 bangunan yang belum selesai. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda berani memanggil polisi, saya segera membunuhnya. Qin Shanghai. Jangan lakukan omong kosong ini. Qin Shanghai, kamu gadis kecil yang manis. Tidak, aku harus menyelamatkan Lin. Ayah, jangan khawatir. Dia adalah ibu bayimu. Bolehkah aku tidak khawatir? Lin He pasti punya cara. Lin He, kamu di mana? Qin Shanghai menculik ibu bayiku. Di Jalanan Shan, nomor 132, di gedung yang belum selesai. Pergi dan selamatkan orang dengan cepat. Oke, aku mengerti. Saya akan segera pergi. Dingguo. Lin, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Hal lama. Biarkan kamu menikahkan putrimu denganku. Anda yang menyebabkan semua ini pada diri Anda sendiri. Qin Zichao. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu gila? Kamu ingin menyelamatkan ayahmu, bukan? Maka kamu akan menikah denganku. Kita adalah keluarga. Bisa dinegosiasikan. Kamu bermimpi. Menurutku kamu bisa jadi orang yang suka bicara. Kapan? Ayah dan anak perempuan mereka ada di sini. Bisakah kamu melepaskanku? Lin kamu. Apa kamu? Dasar manis. Menikah selama 3 tahun. Tempat tidur dan tempat tidur. Bagaimana saya bisa gagal melayani Anda dengan baik? Beri aku waktu 1 bulan. Uang jajan setengah juta itu. Industri keluarga Su. Tidak membiarkanku ikut campur sama sekali. Apakah kamu menyesal? Jangan pukul ayahku. Saya sudah memberitahu Lin He. Dia akan datang untuk menyelamatkanku. Jangan terlalu bangga. Kamu wanita. Beraninya kamu mengancamku dengan Lin He? Aku beritahu kamu. Karena aku berani mengikatmu. Saya tidak takut pada Lin He. Oh. Apakah kamu benar-benar tidak takut? Lin He, kamu di sini. Saya mengetahuinya. Kamu tidak akan mengecewakanku. Persetan dengannya.
Tahukah kamu apa ini? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Lin He. Dasar manis. Keluarga Qin saya memiliki industri yang sangat besar. Semua dikalahkan di tangan Anda. Kamu harus mati hari ini. Beraninya kamu mengambil pistol? Itulah masalahnya. Lalu aku akan membunuhmu. Hal ini dapat dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Lin He. Kamu sangat lucu, bukan? Jika aku jadi kamu, saya akan berlutut di sini dan memohon belas kasihan. Berlututlah. Berlututlah. Bagaimana kamu melakukannya? Anda adalah manusia atau hantu? Kamu baru saja berkata. Kamu ingin aku berlutut untukmu? Kamu wanita. Memberimu 500.000. Uangnya tidak cukup, bukan? Ah. Apakah kamu akan menculikku dengan orang luar? Ah. Anda ingin saya mati, bukan? Ah. Aku salah. Saya tahu itu salah. Demi suami dan istri kita. Mohon maafkan saya kali ini. Jangan bergerak. Apa yang harus dikatakan? Anda memberitahu polisi. Saya salah. Saya tahu itu salah.